Di ruang rahasia di paviliun Pilfang, aura langit dan bumi mengalir ke dalam kuali merah seperti air pasang, dan aroma unik ramuan meresap, menandakan bahwa tungku ramuan ini akan segera habis bentuk. Master Fang, salah satu dari 3 alkemis di Qingcheng, memiliki wajah serius, dan menggerakkan jari-jarinya, memainkan formula alkimia satu demi satu, dan melanjutkan ke langkah terakhir. Kumpulkan pil. Aroma pil memenuhi udara, dan auranya melonjak dengan liar, 36 pil ungu seukuran lengkeng terbang keluar dari kuali, melayang di udara, dan mengeluarkan nafas yang menyegarkan. Tuan Fang menyingsingkan lengan bajunya dan memasukkan ramuan itu ke dalam cincin penyimpanan, dengan senyuman santai di wajah tuannya yang sedikit lelah. Ramuan ini disebut ramuan Sisui, dan merupakan yang paling sulit untuk dipraktikkan di antara 9 ramuan. Dengan pencapaiannya di bidang alkimia, tidak mudah untuk menyempurnakan pil ini, namun begitu ia menyempurnakannya, itu berarti ia hanya tinggal selangkah lagi dari ranah alkimia peringkat 8. Inilah alasan mengapa Tuan Fang sangat senang. Dia belajar alkimia pada usia 18 tahun, dan menjadi alkemis peringkat 9 pada usia 30. Setelah menghabiskan 20 tahun, dia masih berada di ranah peringkat 9, tidak dapat pergi lebih jauh lagi. Itu benar-benar membuatnya sangat disesalkan. Namun, pada saat ini, penyempurnaan pil Sisui memberinya secercah harapan, dan pintu menuju alam alkimia kelas 8 perlahan terbuka untuknya. Ling Xian, pil Sisui dapat dimurnikan. Berkat bantuan khusus Anda, orang tua itu ada di sini untuk mengucapkan terima kasih. Tuan Fang tersenyum sedikit, dan memandang anak laki-laki berpakaian karung yang berdiri di samping. Anak laki-laki itu berusia sekitar 14 tahun, dengan ciri-ciri tampan dan sosok tinggi dan tegap, meski mengenakan pakaian linen kasar, secara alami ia memancarkan temperamen acuh tak acuh dan damai. Reputasi Tuan Fang terlalu tinggi. Saya hanya seorang magang alkimia, dan saya hanya seorang penolong. Ling Xian tersenyum ringan, dengan orang yang dewasa dan stabil yang tidak sesuai dengan usianya. Tuan Fang melambaikan tangannya dan memuji jangan rendah hati, Anda telah magang dengan saya selama 6 tahun, dan saya masih belum mengenal Anda jika bukan karena ramuan yang Anda persiapkan dengan cermat dan bantuan yang cermat dalam hal ini alkimia, saya tidak dapat menyelesaikan pemurnian pil Sisui sendirian. Inilah yang harus saya lakukan. Dan bahkan tanpa saya, dengan pencapaian alkimia Master Fang, menyempurnakan pil Sisui tidak akan sulit. Ling Xian berkata dengan lembut. Haha, nak, jangan menyanjungku. Aku tahu kemampuanku sendiri. Tuan Fang mengelus jenggotnya sambil tersenyum, sangat berguna. Ling Xian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah keturunan jaminan dari keluarga Ling. Kedua orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Dengan bantuan tuannya, hidup akan sedikit lebih mudah. Ling Xian sangat berterima kasih kepada guru Fang yang bersedia menerimanya dan mengajarinya alkimia. Jadi tentu saja dia tidak akan menerima pujian karena melakukan hal-hal menjengkelkan seperti itu. Yah, dalam hal pemahamanmu tentang pil, kamu tidak lebih buruk dariku. Sayangnya, jika kamu bisa berlatih, kamu akan menjadi alkemis peringkat 9 3 tahun lalu. Tuan Fang tampak menyesal. Melihat pemuda tampan itu di depannya, dia menghela nafas. Tuan Fang, Anda telah mengucapkan kalimat ini 37 kali, Ling Xian tersenyum masam. Karena dia dapat mengingatnya, kalimat yang paling sering dia dengar sangat disayangkan, jika Anda bisa berlatih. Sayangnya, dia tidak bisa berlatih. Jika aku bisa menjadikanmu seorang alkemis dengan mengatakannya beberapa kali lagi, maka aku lebih suka menyimpan kalimat ini di bibirku sepanjang hari. Tuan Fang mengelus janggut abu-abunya, merasa lebih menyesal di dalam hatinya. Jika bukan karena ketidakmampuan Ling Xian untuk berkultivasi, dia pasti sudah membawanya ke bawah keluarganya dan mewarisi jubahnya. Setelah sekian lama berhubungan, dia sangat memahami keunggulan pemuda di depannya, dan sangat terkejut karenanya. Selama bertahun-tahun, di antara peserta magang alkimia yang datang untuk bekerja di sini, tidak satupun dari mereka memiliki bakat alkimia yang sebanding dengan Ling Xian. Tidak hanya memiliki ingatan melebihi orang biasa, pikiran yang tenang dan mantap, tetapi juga pemahaman yang langka di dunia. Hanya saja jika Anda tidak dapat menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh Anda, bakat terbaik pun akan sia-sia. Ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Ling Xian menghela nafas pelan. Selama 10 tahun ia memutar otak, namun tetap belum bisa menemukan solusinya. Selama ada energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya, ia akan hilang tanpa bekas dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Menurut catatan di kitab-kitab kuno, alasan tidak bisa bercocok tanam secara kasar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Seseorang dilahirkan tidak mampu mengarahkan aura ke dalam tubuh, milik manusia. Salah satunya adalah dantian terluka dan meridian terluka, dan energi spiritual yang dihirup tidak dapat dikumpulkan, yaitu orang cacat. Dan Ling Xian bukan milik manusia,
juga bukan milik orang cacat. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berlatih dan meminum pil, dia tetap tidak dapat mengumpulkan energi dan menjadi seorang kultivator. Hal ini membuatnya sangat tidak berdaya. Sejak kecil, ia memiliki impian untuk mencapai puncak 9 surga dan bangga dengan semua pahlawan di dunia. Tetapi jika Anda bahkan tidak bisa berlatih, bagaimana Anda bisa mencapai puncaknya? Seorang kultivator mencari umur panjang, meminta dao, dan memberontak melawan takdir. Ling Xian, kamu tidak boleh menyerah. Meskipun situasimu istimewa, saya pikir akan selalu ada solusi. Tuan Fang menggelengkan kepalanya, kata dengan nyaman. Ling Xian mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak pernah berpikir untuk menyerah, tetapi sekarang saya tidak berencana untuk terus menelan pil dan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Saya akan membeli pil pembuka mata sebagai yang terakhir, usaha sia-sia. Pil pembuka mata Tuan Fang mengerutkan kening, dan berkata, Ling Xian, meskipun pil pembuka mata dapat sedikit meningkatkan kemungkinan membuka mata langit, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa itu terlalu tipis. Pil pembuka mata telah ada selama ribuan tahun, hanya ada 3 kasus di dunia budidaya abadi yang berhasil membuka mata setelah meminumnya, yang bisa dikatakan peluang 1 dalam 1 miliar. Saya berjuang untuk itu kesempatan kecil itu. Mata Ling Xian tegas, dan dia berkata selain membuka mata langit, aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengubah nasibku. Sky Eye adalah salah satu kekuatan yang paling kuat dan menakjubkan, di dunia budidaya makhluk abadi. Ada total 108 jenis mata surgawi yang diketahui, yang masing-masing memiliki kekuatan menguasai langit dan bumi, serta kekuatan misterius Song Qiankun. Dan para beku yang dapat membangkitkan mata langit semuanya adalah putra surga yang sombong dan sangat beruntung. Sekalipun mata langit tidak digunakan untuk bertempur, ia akan dirayu oleh berbagai sekte dan mencapai langit dalam 1 langkah. Misalnya saja Wang Qitong yang berada di peringkat ke-99. Mata ini dapat melihat aura unik dari segala harta karun. Bahkan harta karun yang telah tersegel dan menjadi biasa pun dapat dilihat sekilas. Dapat juga digunakan untuk menemukan urat spiritual dunia, relik, dan lain-lain, yang bisa disebut magis, tak berujung. Menurut catatan kuno, 30.000 tahun yang lalu, seorang kultivator biasa membuka murid Qi-nya secara kebetulan. Hanya dalam beberapa tahun, dia menggunakan mata ini untuk menemukan beberapa pembuluh darah spiritual dan ratusan mata berdebu. Pada akhirnya, dengan mengandalkan sumber daya yang tak ada habisnya, dia menjadi orang kuat yang terkenal di dunia budidaya keabadian, yang dikenal sebagai raja sejati banyak harta karun. Karena kamu sudah mengambil keputusan, orang tua itu tidak akan membujukmu lagi. Ini ada 500 batu roh, yang seharusnya menjadi hadiahmu untuk alkimia ini. Tuan Fang melambaikan tangannya, dan setumpuk batu aneh berisi spiritual murni energi muncul dari udara tipis. Ini, hati Ling Xian menghangat dulu, membantu dalam alkimia paling banyak hanya 5 batu spiritual. Tapi kali ini, jelas Tuan Fang yang membantunya membeli pil pembuka mata dengan menghadiahkannya. Tuan Fang melihat keraguan-raguannya, dan tersenyum ringan, jangan munafik, bahkan jika orang tua itu mensponsori Anda, dengan bakat Anda, begitu Anda membuka mata atau melangkah di jalan kultivasi, Anda pasti akan menjadi terkenal di masa depan, dan aku akan dianggap sebagai salah satu dari kalian. Aku berinvestasi di muka. Ling Xian terdiam, dia kesepian dan tidak bisa berlatih sejak dia masih kecil, dan dia terbiasa dengan ketidakpedulian dan ejekan orang lain. Namun, salah satu dari 3 alkemis di Qingcheng, seorang tokoh terkemuka, tidak hanya menyukai dia, tetapi juga bersedia menyumbangkan uang agar dia bisa memperjuangkan kesempatan ilusi itu, yang membuatnya sangat tersentuh. Setelah terdiam beberapa saat, Ling Xian memasukkan 500 batu roh ke dalam tas penyimpanan, lalu membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu dengan senyum hangat di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bisa pergi ke Qingyun dalam kehidupan ini, kamu akan melewati api dan air untuk membalas kebaikan ini. Baiklah, kata-katamu sudah cukup. Aku tidak ingin kamu membalas apapun kepadaku, tetapi aku hanya tidak ingin kamu, bibit yang baik, dihancurkan oleh badai, jadi saya akan membantu Anda. Tuan Fang tersenyum puas, dan berkata, pergilah, ini sudah tengah hari, saya tahu Anda akan pergi ke tempat Lao Wang untuk bekerja nanti, jadi saya tidak akan membiarkan Anda minum teh. Ling Xian mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia, hatinya penuh kegembiraan dan rasa terima kasih. Apa yang diberikan Tuan Fang kepadanya bukan hanya 500 batu roh, tetapi juga kesempatan untuk terbang ke surga. Pasti akan berhasil, kata Ling Xian dalam hati, dan segera berjalan ke arah paviliun Qizhen. Meskipun pil pembuka mata adalah salah satu pil lemah yang diakui oleh seluruh dunia kultivasi, pil ini juga merupakan pil asli kelas 7. Di Qingcheng, hanya paviliun Qizhen, yang menghususkan diri pada harta langka dari seluruh dunia, yang akan dijual.
Harganya adalah 700 batu roh, yang tidak seberapa bagi seorang biksu dengan kekuatan dan latar belakang, tetapi bagi orang seperti Ling Xian yang tidak bisa berlatih, itu adalah angka astronomi. Untungnya, dia selalu hemat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengumpulkan hampir 300 batu roh melalui kerja paruh waktu. Selain batu roh yang diberikan oleh Master Fang, itu sudah cukup. Tidak lama kemudian, Ling Xian tiba di paviliun antik berlantai 3, yang merupakan paviliun Kizen dengan bisnis di seluruh dunia. Namun, tepat ketika dia hendak memasuki paviliun Kizen, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, seolah-olah suara itu berada jauh di langit, tetapi juga tampak dekat di depannya. Hei, ternyata ada seorang jenius yang tiada taranya di tempat sekecil itu, yang hamil dengan larangan dari surga. Siapa? Ling Xian terkejut, dia bisa dengan jelas merasakan sepasang mata yang dalam sedang menatapnya. Saya tidak menyangka lelaki tua ini telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Baru saja bangun, sungguh suatu keberuntungan bisa bertemu dengan bibit yang begitu berbakat, suara itu berkata pada dirinya sendiri, seolah meratapi waktu yang lama, dan sepertinya meratapi keberuntungannya. Saya tidak tahu senior mana yang lewat di sini, tolong jangan bercanda dengan saya. Saya pada dasarnya cacat, jadi saya bukan jenius tak tertandingi yang dikatakan senior. Ling Xian dengan hati-hati berjaga-jaga. Meskipun ada sedikit kegugupan dalam ekspresinya, tidak ada kebingungan. Penderitaan selama 14 tahun telah menyebabkan dia menderita tatapan kosong dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya, namun hal itu juga telah memupuk kegigihan, kedewasaan, dan stabilitasnya. Orang cacat suara itu terputus-putus, dan dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam 30.000 tahun. Jika Anda seorang cacat, maka 9 tubuh suci umat manusia dan 3 tubuh agung tubuh dewa dari ras roh, itu semua sampah. Ling Xian mengerutkan kening. Dia tahu 9 fisik suci besar umat manusia, mereka dipuji sebagai kesayangan Tuhan, masing-masing sangat berbakat, tak tertandingi dan kuat. Dan apa maksud dari suara lama itu? Bahwa bakat orang yang tidak berguna ini lebih kuat daripada 9 orang suci. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi tidak masalah, kamu akan percaya nanti. Suara itu terdengar lagi. Saat berikutnya, Ling Xian melihat sebuah lukisan terbang keluar dari paviliun Kizen, bersinar dengan mata 9 warna yang mempesona, mengalir dengan suasana kuno yang sunyi, membungkusnya dan menghilang. Tampaknya telah pergi ke dunia lain. Ada sejenis orang di dunia budidaya makhluk abadi, sejenis orang dengan darah dewa kuno mengalir di tubuhnya. Bakat orang seperti ini lebih unggul dari dulu dan sekarang, dan merupakan yang terbaik di dunia, sehingga ketika ia lahir, Tuhan akan menurunkan segel tertingginya, sehingga ia tidak akan bisa mengamalkannya seumur hidupnya. Ling Xian adalah orang seperti ini. Tuhan telah menetapkan 4 macam batasan dalam tubuhnya, yaitu Fengtian, Suodi, Tahanan, dan Dewa yang terjebak. Penggabungan 4 formasi tertinggi membuatnya ingin menjadi seorang biksu, yang menjadi khayalan nyata. Jadi begitu, Ling Xian kehilangan jiwanya, dan menertawakan dirinya sendiri. Saya telah disegel oleh Tuhan, tidak heran saya tidak bisa berlatih, bagaimana manusia bisa melawannya langit. Informasi itu memasuki pikiranku. Aku mengetahui alasan mengapa aku tidak bisa berlatih sejak aku masih kecil, dan aku juga tahu bahwa tempat di mana aku berada saat ini adalah dunia batin 9 dewa. Tempat ini sangat luas dan tidak terbatas, dengan energi spiritual yang kuat, bunga dan tanaman eksotis di mana-mana, mata air dan air terjun spiritual, seperti negeri dongeng. Jika itu normal dan dia datang ke tempat dengan aura yang begitu melimpah, dia pasti akan segera duduk dan berlatih. Namun saat ini, mimpinya untuk berkultivasi telah hancur, dan harapannya berubah menjadi keputusasaan. Siapa bilang itu tidak bisa dilakukan? Lelaki tua berpakaian putih yang mengaku abadi, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, melayang di udara, dengan aura keabadian. Ling Xian tiba-tiba mengangkat kepalanya, memusatkan pandangannya pada lelaki tua misterius di depannya, dan bertanya dengan penuh semangat, kamu punya solusinya? Jika tidak, mengapa aku harus menyeretmu ke dalam gambar 9 dewa? Yang tua pria itu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, 4 formasi tertinggi memang kuat, tapi bukannya tidak bisa dipahami. Jangan lupa, lelaki tua ini adalah peri. Senior, tolong bantu saya. Ling Xian sangat gembira. Kultivasi adalah awal dari mimpinya. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tua itu benar atau tidak, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengubah takdirnya. Adapun lelaki tua yang mengaku sebagai peri, dia tidak mempercayainya. Meskipun lelaki tua itu tampak tak terukur dan tak terduga, dan peta 9 dewa juga merupakan senjata ajaib langka dalam legenda, belum ada seorang pun yang naik ke puncak di seluruh dunia budidaya makhluk abadi selama 30.000 tahun. Terlebih lagi, makhluk abadi yang naik ke dunia abadi tidak mungkin muncul di dunia abadi. Saya dapat membantu Anda,
Tetapi jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar sesuatu, kata lelaki tua itu dengan ringan. Lingxian tertegun, sebuah legenda menakutkan tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia berseru, mungkinkah kamu ingin merebut rumah itu? Orang tua itu tertegun, dan berkata dengan marah, terima kasih sudah berpikir, orang tua manusia juga orang dengan sejarah panjang. Apakah kamu akan melakukan hal kotor seperti itu? Ini aku, Meng Lang. Lingxian memikirkannya dengan hati-hati, dan memang tidak mungkin itu adalah kejang, karena dia sekarang berada di wilayah orang lain, dan budidaya pihak lain sungguh luar biasa. Ujilah, jika Anda ingin melukai diri sendiri, Anda harus melakukannya sejak lama, dan Anda tidak akan menunggu sampai sekarang. Orang tua itu mendengus dingin karena ketidakpuasan, dan menatap ke langit dengan matanya yang dalam, memancarkan makna yang tidak bisa dijelaskan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Orang tua yang memurnikan langit, pernahkah kamu mendengar nama ini? Lingxian merenung sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat judul terkenal di sebuah buku kuno, dan mau tidak mau melebarkan matanya, wajahnya luar biasa. Kamu adalah sang alkimia yang mengaku mampu memurnikan matahari, bulan, dan bintang untuk memurnikan langit. Orang tua itu menghela nafas pelan, dan berkata dengan ekspresi rumit, waktu berlalu, dan laut telah berubah. Tak disangka, masih ada orang di daratan Kyushu yang mengingat nama ini. Sepanjang sejarah panjang budidaya keabadian, 5 karakter keabadian yang memurnikan langit jelas merupakan legenda yang tidak dapat diabaikan. Dia terobsesi dengan alkimia sepanjang hidupnya, dia memasuki ranah alkimia peringkat 9 pada usia 13 tahun, dan ranah alkimia peringkat pertama pada usia 102 tahun. Generasi selanjutnya menggunakan kalimat ini untuk mengevaluasinya. Langit tidak dilahirkan untuk memurnikan langit, dan alkimia itu seperti malam yang panjang. Dapat dilihat bahwa pemurnian langit telah memberikan pencapaian besar bagi dunia budidaya keabadian dan alkimia. Lingxian terkejut, dia tidak menyangka Danxian yang melonjak muncul di depannya, tetapi berpikir bahwa karena dia adalah peri, dia seharusnya bisa membuka blokir tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior Danxian, tolong saya, apa yang harus saya bayar untuk membatalkan batasan Tuhan? Mewarisi mantel saya, orang tua itu tidak mau menunggu jiwa saya menghilang, dan kemampuan untuk memurnikan obat hilang. Lian Changqiong mengungkapkan sentimentalitas. Jiwa menghilang. Lingxian terkejut, hanya untuk menyadari bahwa tubuh Danxian tampak ilusi, tidak seperti tubuh daging dan darah. Benar, yang kamu lihat sekarang hanyalah jiwaku. Dalam gambar 9 makhluk abadi ini, jiwa dari 8 makhluk abadi lainnya sedang tidur, kata Lian Changqiong lembut. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin hanya ada jiwa yang abadi dalam legenda, dan 9 makhluk abadi jatuh bersama? Lingxian merasa otaknya tidak cukup. Apa yang terjadi hari ini sungguh terlalu ajaib. Oke, hal-hal ini masih terlalu jauh darimu. Sekarang, orang tua itu bertanya padamu, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Lian Changqiong tampak serius. Kenapa ini aku? Lingxian ragu-ragu sejenak. Merupakan kehormatan besar untuk diterima sebagai murid oleh Danxian, tapi dia datang ke peta 9 dewa tanpa bisa dijelaskan dan bertemu dengan Lian Tianqiong yang legendaris. Semuanya begitu indah sehingga dia selalu merasa sedikit tidak nyata. Bagaimana muridku yang memurnikan langit bisa menjadi orang biasa? Hanya mereka yang terkekang oleh langit yang bisa melakukannya. Lagi pula, aku baru saja bangun dari tidur nyenyak dan bertemu denganmu. Ini adalah takdir. Danxian tersenyum ringan, berburu dengan pakaian putih. Posturnya tidak ada bandingannya. Tanpa diduga, aku, orang yang tidak berguna, akan disukai oleh Senior Danxian. Lingxian bergumam dengan emosi, merasakan semacam kegembiraan bahwa semua kesulitan akan dihargai. Sejak kecil ia diejek dan dihina karena tidak bisa berkultivasi. Namun kini, karena perawakannya yang istimewa, ia dihargai oleh Danxian. Lian Tianqiong, harus dikatakan bahwa nasib baik itu rumit. Kalau begitu Magang, mulai sekarang, kamu adalah murid tertutup Danxianku. Lian Changqiong memandang Lingxian dengan penuh kasih, dengan tatapan kenangan di matanya. Ekspresi Lingxian menjadi serius, dia berlutut di tanah, dan berkata dengan serius, Tuan, tolong magangkan Lingxian 3 kali kau tahu. Boom! Tanda seru. Oke. Bangunlah dengan cepat, nak. Lian Changqiong tersenyum di seluruh wajahnya, melambaikan lengan bajunya, dan angin lembut mengangkat tubuh Lingxian. Saya juga meminta guru untuk membantu muridnya melepaskan segel surga dan memulai jalan kultivasi. Lingxian menggenggam tangannya. Untungnya, guru telah memulihkan sebagian dari kemampuannya selama 30.000 tahun tidur, jika tidak, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Lian Changqiong menunjuk ke alis Lingxian, dan tiba-tiba seluruh dunia kecil bergetar hebat. Udara dari kekacauan memancar seiring dengan tenggelamnya matahari dan bulan terbit, seolah-olah membuka dunia. Nyeri, sakit yang menusuk hati. Lingxian merasa seolah-olah bagian tengah alisnya akan terbelah,
dan kekuatan mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya dengan brutal, tetapi kepalanya masih sangat jernih, dan rasa sakit yang tak ada habisnya begitu menyakitkan sehingga dia tidak dapat menahannya. Ah! Dengan raungan, mata Lingxian memerah, dan seluruh tubuhnya tampak terpotong-potong, darah berceceran, mewarnai pakaian linen menjadi merah, dan menjadi pria berlumuran darah terus-menerus. Tunggu! Teriak Lian Changqiong, dan menunjuk ke dada Lingxian lagi. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, matahari dan bulan menjadi gelap, dan seluruh dunia batin dari gambar 9 dewa akan segera dihancurkan, dan jatuh ke dalam keheningan abadi. Kakak, suara retakan datang dari tubuh Lingxian, dan hantu formasi besar yang menutupi langit dan matahari perlahan muncul dari kepalanya, dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Susunan mengantuk. Lian Changqiong mengerutkan kening, dia tidak menyangka pertempuran pertama akan begitu sulit, tetapi dia tidak khawatir, dia melihat bahwa dia menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan membuat segel misterius dengan tangan lainnya, dan berkata dengan dingin buka segel surga, hancurkan. Sebuah cetakan telapak tangan besar menghantam hantu susunan dewa yang mengantuk dengan aura agung yang bergetar, meletus menjadi cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuh formasi dewa tidur bersinar, dan gumpalan aura menyebar, membentuk penghalang tak terlihat untuk memblokir segel pembuka langit. Itu hanya hantu dari formasi dewa yang benar-benar terperangkap, berani menjadi galak jika bukan karena lelaki tua yang hanya memiliki kekuatan jiwa sekarang, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Dan Xian mendengus dingin, dan momentum agung menyapu, langsung ke Xiao Han, ini mengobarkan situasi ke segala arah. Tao Fa, pedang pembunuh abadi. Bayangan pedang besar muncul, dengan ketajaman yang dapat membelah langit dan bumi, gunung dan sungai, dan menyerang tepat di atas formasi dewa yang terperangkap. Energi pedang ditembakkan kemana-mana, dan ketajamannya tak tertandingi, sejumlah besar dewa mengantuk tiba-tiba hancur dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Namun, saat itu menghilang, energi pedang terpantul kembali dan menembus dada Lian Changqiong. Jian Guang melesat lewat tanpa darah, tapi wajah Lian Changqiong menjadi pucat, membuatnya tampak sedikit lebih ilusi. Pedang ilahi pembunuh abadi yang dikeluarkan oleh kekuatan jiwanya secara alami dapat melukai jiwanya sendiri. Segel di tubuhnya sangat kuat. Saya pikir itu bisa menembus 4 formasi, tapi saya tidak menyangka itu akan begitu memalukan. Dan Xian terengah-engah, mengandalkan kekuatan 9 dewa untuk memulihkan jejak jiwa, dan menjadi lebih lemah setelah pertempuran ini. Boom! Terdengar suara keras. Dengan rambut acak-acakan dan kain karung berlumuran darah, Lingxian berdiri tegak sedikit demi sedikit, seolah-olah makhluk surgawi turun ke dunia, dengan kekuatan menjadi satu-satunya di surga dan bumi. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan darah Tianzun, yang telah tertidur selama 14 tahun, akhirnya terbangun, meski sebagian besar masih dalam segel, dia bisa dengan jelas merasakan potensi di dalamnya, tubuhnya seperti gunung berapi, begitu meletus akan membakar seluruh gurun. Sambil berpikir, gumpalan energi spiritual tertinggal di sekelilingnya, mengalir ke organ dalam, anggota badan dan tulang, dan akhirnya semua sungai menyatu menjadi laut, mengembun di Dantian. Di lantai pertama Qi Refining, lantai 2 Qi Refining, dan lantai 3 Qi Refining, aura di sekitarnya berangsur-angsur memudar dan tidak lagi diserap olehnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Lingxian merasakan gelombang kekuatan sihir di tubuhnya, sudut mulutnya perlahan naik, dan akhirnya dia tidak bisa menahan tawa sembarangan. Namun meningkatkan level kultivasinya ke pemurnian Qi tingkat ketiga dalam satu tarikan napas bukanlah pencapaian terbesarnya adalah matanya. Mata kirinya hitam seperti tinta, dan mata kanannya keperakan seperti salju. Tianyanlah yang menduduki peringkat keempat dalam daftar. Bunuh dunia, hukum dunia, yang keempat dalam daftar. Bobot yang terkandung dalam 7 kata ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Menurut catatan kuno, mata ini pernah muncul di dunia 120.000 tahun yang lalu. Itu adalah era yang sangat cerah, ketika semua raja bangkit bersama dan para pahlawan berjuang untuk hegemoni. Menjadi orang kuat paling kuat di dunia dan menulis generasi legenda. Baru saja membuka segel pertama, lalu membangunkan mata langit, dan dia adalah Zhu Tianxia keempat dalam daftar, potensinya sangat kuat. Lian Changqiong sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa dia adalah makhluk abadi sejati, siapa yang bisa membuatnya kaget, terlihat betapa menakjubkannya potensi bakat Lingxian. Terima kasih, Tuan. Lingxian tampak bersemangat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kuat yang terkandung di mata itu. Hukuman dunia, ia akan memancarkan cahayanya yang menyilaukan. Oke, gurunya sangat lemah sekarang dan perlu memulihkan diri. Kamu juga telah membuka satu segel sekarang, yang cukup bagimu untuk berkultivasi ke tahap alkimia. Adapun 3 segel, kita akan membicarakannya nanti. Dan Xian menunjukkan kelelahan. Ya, Tuan, istirahatlah yang baik.
Ling Xian penuh rasa terima kasih di dalam hatinya, dan berkata dengan prihatin, saya tidak tahu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Tersenyum ramah, melambaikan tangannya dan berkata, pergilah, peta 9 dewa telah memasuki lautan kesadaranmu, di sini penuh dengan energi spiritual, lebih dari 3 kali lebih kuat dari kultivasimu di luar dunia luar, kapanpun kamu mau datang, kamu bisa datang ke sini kapan saja. Ya. Dia selesai berbicara, sosok ilusinya melayang, mendarat di gunung yang menjulang tinggi, dan tertidur lelap. Di sekitar puncak gunung ini juga terdapat 8 puncak dengan ketinggian dan bentuk berbeda, yang saling terhubung, menjalin lingkaran cahaya kabur, bagaikan mimpi. Halo ini tampaknya memiliki kemampuan untuk menyehatkan jiwa, jadi 8 puncak lainnya masing-masing tertidur abadi. Ling Xian bergumam, dan kemudian menghilang dari peta 9 abadi sambil berpikir, muncul di depan paviliun Kizen. Melihat kata-kata paviliun Kizen, Ling Xian dipenuhi dengan emosi. 1 jam yang lalu, dia masih manusia fana yang berjuang demi mimpinya, berpikir untuk mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk membeli pil pembuka mata sebagai upaya terakhir. Namun, pada saat ini, ia tidak hanya beribadah di bawah sekte dan Xian, tetapi juga memulai jalan budidaya, membuka mata langit untuk menaklukkan dunia, dari luasnya laut hingga melompat bersama ikan, dan langit, untuk membiarkan burung terbang. Harus dikatakan bahwa segala sesuatunya tidak kekal. Sekarang saya bisa berlatih, saya harus pergi ke paviliun kitab suci keluarga untuk mendapatkan formula latihan terlebih dahulu. Berpikir seperti ini, Ling Xian berbalik dan berjalan menuju paviliun kitab suci Lingfu. Qingcheng terletak di bagian paling utara dinasti Qin besar, merupakan kota kecil terpencil, selain rumah tuan kota, terdapat 3 keluarga budidaya besar yang mendominasi Qingcheng, yaitu keluarga Ling, keluarga Qi, dan keluarga Fang. Ling Xian merupakan keturunan agunan dari keluarga Ling, namun sayangnya ia tidak mampu bercocok tanam, sehingga pihak keluarga tidak memberinya sumber daya budidaya apapun, dan satu-satunya rumah yang dapat melindunginya dari angin dan hujan ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal tak lama setelah dia dilahirkan. Oleh karena itu, kecintaannya terhadap keluarga sangat lemah, dan yang tersisa dalam ingatannya hanyalah ketidakpedulian dan penghinaan yang tiada habisnya. Paviliun Sutra, yang terletak di ujung Ling Mansion, adalah loteng kayu 3 lantai yang megah. Matahari sore bersinar turun, menyinari ubin bunga merah di semua sisi loteng, memancarkan cahaya yang luas. Tempat ini merupakan tempat terpenting selain kawasan terlarang keluarga Ling. Tempat ini menyimpan rumus dan teknik sakti yang dikumpulkan oleh keluarga Ling selama ratusan tahun untuk dipraktikkan oleh anak-anak keluarga tersebut. Pemurnian Qi di bawah tingkat ketiga, Anda dapat memilih di tingkat pertama, dan Anda dapat naik ke tingkat kedua setelah tingkat keempat hingga ke-8, dan tingkat ketiga, hanya para leluhur dan tetua yang dapat masuk. Tidak ada pintu di paviliun sutra, hanya lapisan pembatas seperti air, yang mencegah masuknya orang luar yang bukan anak-anak keluarga Ling. Ling Xian mengeluarkan token perunggu yang mewakili identitasnya dan memasukkannya ke dalamnya, penahan gelombang air segera beriak dengan lingkaran cahaya, menyedotnya ke dalam paviliun penyimpanan kitab suci. Aroma kuno yang kuat muncul di wajahnya, Ling Xian melihat sekeliling, dan melihat bahwa lantai pertama tidak terlalu besar, dikelilingi oleh rak buku yang berisi buku-buku yang agak menguning. Tanpa ragu, dia langsung menuju rak buku yang berisi rumus, mencari metode latihan favoritnya. Zuo Wangjue, Sutra Pembersihan Sumsum, dan Kekuatan Pencerahan. Ling Xian terpesona oleh berbagai formula, matanya bergerak sedikit demi sedikit, dan akhirnya tertuju pada sebuah buku dengan sampul sederhana. 3 bunga klasik, memiliki nama yang sangat aneh, dan sampulnya tertutup debu, jelas sudah lama tidak ada yang membuka buku ini. Tapi saat dia mengambilnya, sepertinya ada suara di dalam hatinya yang berkata, ini dia, ini dia. Ling Xian mengerutkan kening, tidak dapat memastikan dari mana perasaan aneh ini berasal, tetapi setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia memilih formula yang agak aneh ini. Anak kecil, apakah kamu ingin memilih sutra 3 bunga ini? Sesosok hantu tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Tahun-tahun telah mengukir tanda yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya, membuatnya tampak sangat tua. Ya, Penatua. Wajah Ling Xian tenang, dia sudah menyadari keberadaan lelaki tua ini dan mengetahui identitas pihak lain. Tetua yang menjaga paviliun sutra. Orang tua itu menyipitkan matanya dan mengingatkan, saya melihat usia tulang Anda baru 14 tahun, tetapi Anda telah mengembangkan pemurnian Qi tingkat ketiga, dan bakat Anda tidak lemah. Jika Anda memilih metode ini yang tidak dapat dikembangkan sama sekali, itu akan sangat menunda. Waktunya, saya menyarankan Anda untuk mengganti ke yang lain. Tidak bisa berlatih. Keingintahuan melintas di mata Ling Xian, dan dia merenung sejenak dan berkata, terima kasih, Penatua, atas bimbingan Anda, tetapi Ling Xian telah memutuskan bahwa jika orang lain tidak bisa berlatih, itu tidak berarti saya bisa.
Saya juga tidak. Saya ingin mencoba. Artinya saya tidak bisa, saya punya ambisi. Penatua yang menjaga paviliun menunjukkan sedikit penghargaan, dan berkata sambil tersenyum jika Anda tidak bisa berlatih, jangan paksakan, kamu bisa datang dan menggantinya kapan saja. Ya, terima kasih sesepuh. Ling Xian menulis sutra 3 bunga. Masukkan ke dalam tas penyimpanan, berbalik dan tinggalkan paviliun kitab suci Buddha, dan berjalan menuju rumah. Tiba-tiba, suara mengejek penuh penghinaan dan provokasi terdengar. Yo, bukankah ini Ling Xian Sampa? Apakah kamu masih hidup? Seorang pemuda berjubah hitam berjalan ke arahnya, bertubuh pendek, dengan mulut lancip dan pipi mongki, dengan seringai menjijikkan di wajahnya. Itu kamu, Ling Yu. Wajah Ling Xian menjadi gelap. Orang ini adalah murid tambahan bersamanya. Mengandalkan tingkat kultivasi pemurnian Qi, dia sering menemukan kesalahan padanya ketika dia tidak ada pekerjaan. Dia tidak bisa berlatih sebelumnya, dia baru saja menahannya, tapi sekarang, dia ingin mendapatkan kembali semua penghinaan dari masa lalu. Benar, kenapa kamu takut saat melihat pamanku? Ling Yu tersenyum. Karena dia terlahir jelek dan bakatnya biasa-biasa saja, dia sangat iri pada orang-orang berbakat dan tampan itu, tapi dia satu-satunya yang bisa dibuli adalah Ling Xian yang tidak mampu berkultivasi di seluruh keluarga Ling, sehingga ia sering mendapat masalah dengannya. Ling Xian sangat marah, tapi dia berkata dengan ringan, ya, aku sangat takut. Kalau begitu dengan patuh bersujud padaku 3 kali, lalu melangkah di bawahku, dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Ling Yu membelah kakinya dan tertawa dengan arogan. Saranmu bagus. Aku memintanya. Mengapa kamu tidak datang dan bersujud padaku? Ling Xian mencibir. Apa katamu? Ling Yu tertegun sejenak, dan berkata sambil menyeringai. Aku berkata Ling Xian, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa berkultivasi, bahkan otakmu rusak, dan kamu berani berbicara denganku seperti ini, sepertinya aku memberimu pelajaran terakhir kali. Itu tidak cukup. Kamu ingin melakukan sesuatu? Mata Ling Xian berkilat dengan niat membunuh. Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Dasar sampah, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Ling Yu tampak muram, dan berjalan menuju Ling Xian selangkah demi selangkah. Coba saja, Ling Xian tetap tenang, dia sudah berada di tingkat ketiga pemurnian Qi, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan Ling Yu memukulnya, itu tidak akan melukai sehelai rambut pun padanya. Ingat, aku akan berlutut ketika aku melihatmu di masa depan. Ling Yu tersenyum dingin, dan menggunakan seluruh kekuatan sihirnya, dia menamparkan Ling Xian dengan telapak tangannya. Bayangan telapak tangan itu seperti gunung, dan tiba dalam sekejap. Ling Xian tidak menghindar atau menghindar, dia mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba ada angin kencang, dan kekuatan sihir dari pemurnian Qi tingkat ketiga mengalir, seperti lautan badai, kuat dan kuat. Bentak, telapak tangan keduanya bertabrakan, dan mana agung dari pemurnian Qi tingkat ketiga melonjak, menghantam tubuh Ling Yu seperti layang-layang yang patah, membuat tubuhnya terbang beberapa meter jauhnya seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke belakang, darah di tanah. Pembunuhan instan dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki mana? Ling Yu ngeri dan matanya penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana sampah biasa itu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ling Yu, aku bukan lagi Ling Xian seperti dulu. Jika kamu ingin menggangguku, maka kamu harus bersiap untuk mati kapan saja. Ling Xian tersenyum dingin, dan menginjak dada Ling Yu, membuat napasnya lebih hebatnya, susahnya, batuk darahnya juga lebih merah cerah. Ahem, itu tidak mungkin, dasar sampah. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Ling Yu masih tidak percaya itu benar, dan berteriak sambil batuk darah. Tidak ada yang tidak mungkin, kamu mengambil satu sampah, tapi siapakah sampah itu sekarang? Ling Xian menamparkan wajahnya, merontokkan beberapa gigi berdarah. Ling Yu menjerit, menunjuk ke arah Ling Xian dengan tangan gemetar, dan mengutuk. Kamu mati, jika kamu berani menyentuhku, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Dengan sambaran petir, dia membentak Ling Yu. Jari telunjuknya terulur secara tiba-tiba. Ah! Wajah Ling Yu memucat karena kesakitan, dan akhirnya menyadari situasinya, memohon belas kasihan. Aku salah, Ling Xian, aku salah, tolong lepaskan aku. Ingat, jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Ling Xian meliriknya dengan ringan, lalu menarik kakinya dari dadanya. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Ling Yu yang seperti guk-guk mati, dan langsung berjalan menuju rumahnya. Kemarahan di dadanya telah mereda, dan dendam masa lalu telah terbalas, dia hanya merasa bahwa keseluruhan orang jauh lebih santai, dan kemarahan yang telah terpendam di hatinya selama 14 tahun akhirnya hilang sepenuhnya, seolah-olah dia melambaikan tangan pada masa lalu. Masa depannya adalah Ling Xian yang terlahir kembali setelah nirwana. Di pagi hari, ribuan gunung dan hutan lebat. Di lautan hutan yang tak berujung, angin sepoi-sepoi bertiup, dahan bergoyang lembut, memunculkan gelombang ombak hijau, gelombang demi gelombang,
terus-menerus, menyebar hingga ke ujung garis pandang. Di tengah hutan, air terjun Baizang seperti bima sakti yang miring ke bawah, menimbulkan dentuman keras dan kabut air di seluruh langit, kabur, seperti negeri dongeng. Di atas batu besar di samping air terjun, duduklah seorang anak laki-laki berpakaian putih bersila, matanya terpejam rapat, gumpalan energi spiritual melayang di sekelilingnya, dan ia langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Anak laki-laki ini adalah Ling Xian. Setelah dia memberi pelajaran pada Ling Yu kemarin, dia merasa sangat nyaman dan pulang ke rumah untuk tidur nyenyak. Pagi-pagi sekali, dia datang ke hutan lebat yang jarang dikunjungi ini untuk berlatih. Meskipun dia masih muda, pikirannya sangat matang, dan dia tahu kebenaran bahwa latihan itu seperti berlayar melawan arus. Sulit baginya untuk memulai jalur kultivasi, dan dia sangat menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Apalagi ia sudah bermimpi sejak kecil, untuk mimpi itu ia harus memiliki kekuatan yang kuat, sehingga ia sangat rajin dan menghargai setiap menit dan detik waktu. Dengan kecepatan ini, aku harus bisa segera menembus ke tingkat keempat pemurnian Qi. Ling Xian membuka matanya dengan keras, dan menghirup udara kotor dalam-dalam. Ada 9 alam kecil dalam periode pemurnian Qi, dari lantai pertama hingga lantai 9, setiap kali alam kecil dipecah, mana dalam tubuh akan meningkat, perubahan kuantitatif akan terjadi, dan hingga tahap pembangunan fondasi rusak melaluinya, ia akan terakumulasi secara terus-menerus dan mengalami perubahan kualitatif. Namun menurut catatan kuno, pemurnian Qi tingkat ke-9 tidaklah benar-benar sempurna. Pada zaman dahulu, dimungkinkan untuk berkultivasi hingga tingkat ke-10. Namun seiring berjalannya waktu, sangat sedikit orang yang mampu menembus pemurnian Qi tingkat ke-10 yang legendaris, yang merupakan kondisi sempurna dari periode pemurnian Qi, juga dikenal sebagai kondisi tak terkalahkan. Hanya saja Sutra Tiga Bunga benar-benar tidak dapat dijelaskan, dan saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ling Xian mengeluarkan formula yang dia dapatkan dari Paviliun Sutra, melihat kata-kata yang tidak jelas di atasnya, dan tidak dapat membantu, mengerutkan kening. Walaupun bisa dilakukan latihan tanpa rumus ajaib, namun energi spiritual yang diserap akan tercampur dan tidak murni, serta tidak ada kemampuan tambahan khusus, saat bertarung dengan orang lain akan mudah kalah dari lawan. Dan memiliki buku mantra yang bagus dapat membawa perubahan kualitatif pada mana di dalam tubuh, dan juga akan memiliki kemampuan khusus yang melekat pada mantra tersebut. Misalnya formula 5 elemen yang paling umum, atribut logam dapat membuat mana kultivator lebih tajam, atribut kayu dapat membuat fisik praktisi lebih kuat, atribut air dapat membuat mana kultivator lebih tahan lama, dan atribut api dapat membuat mana praktisi lebih kuat, mana hadir dengan efek terbakar, sedangkan atribut bumi membuat pertahanan praktisi lebih kuat. Namun 3 bunga klasik ini tidak memiliki atribut apapun dari 5 elemen, dan metode penanaman yang tertulis di dalamnya juga membuat Ling Xian merasa seperti membaca buku surgawi tanpa kata-kata, tanpa mengetahui apa artinya sama sekali. Lupakan saja, jangan pikirkan itu, tunggu beberapa hari untuk memasuki peta 9 abadi, dan tanyakan pada tuannya. Ling Xian bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bermain. Satu set semua orang di dunia membudidayakan makhluk abadi, sebuah metode tinju yang menjaga kesehatan perkotaan. Tinju panjang umur. Kedengarannya seperti metode tinju yang tidak terduga, tetapi kenyataannya, ini hanyalah metode untuk melembutkan tubuh dan meningkatkan Qi dan darah. Praktisi biasa tidak mau repot-repot mempraktikkannya, tetapi Ling Xian telah bersikeras melakukannya selama beberapa dekade. Berlatih, karena set tinju ini dapat meningkatkan kekuatannya, yang lebih praktis bagi dia yang juga magang dalam memurnikan senjata. Bagaimanapun, pandai besi benar-benar mustahil tanpa banyak kekuatan. Matahari terbit di timur, dan warna putih perut ikan di timur muncul. Ling Xian membuka postur tubuhnya dan berlatih mata air panjang umur dengan mudah. Sangat besar, setelah meninju dalam satu pukulan, Ling Xian menjadi segar, seolah-olah ada energi yang tak ada habisnya di tubuhnya. Saat dia hendak pergi, 2 sosok pria dan wanita tiba-tiba muncul dari dalam hutan lebat. Seorang wanita di depan dan 2 pria di belakang. Jarak antara mereka kurang dari 100 meter, dan mereka semua berlari dengan kecepatan tinggi. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dengan alis yang indah, wajah cantik, cerah dan mengharukan. Dan 2 pria di belakang, satu tinggi dan satu pendek, keduanya memiliki ekspresi muram, dan mereka sepertinya mengejar dan membunuh wanita di depan. Ling Tianxiang, ambil saja tanganmu dan ambil, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria pendek itu meremas formulanya, dan 7 bola api seukuran kepalan tangan dengan cepat mengembun dan meraung ke arah wanita itu. Suhu tinggi yang terik melintasi udara, membakar pepohonan di sekitarnya menjadi abu terbang. Mimpi, seperti namanya, wanita itu penuh dengan kecantikan dan kecantikan. Dia mendengus dingin, dan tirai air berwarna biru muda membungkus tubuhnya, menghalangi 7 bola api.
Dengan ayunan backhand, pistol es sepanjang 2 meter menembus udara dan langsung menuju ke arah pria itu. Beraninya kamu membodohi dirimu sendiri. Pria jangkung itu berhenti dan menamparkan tanah dengan tangannya, dan 3 dinding tanah besar muncul satu demi satu. Meskipun daya tembus dinding es itu kuat, ia hampir tidak bisa menembus tanah kedua dinding, lalu kehilangan seluruh stamina, berubah menjadi gumpalan energi spiritual, dan menghilang di antara langit dan bumi. Ling Tianxiang mengangkat alisnya, dan tiba-tiba melihat seorang pemuda tampan berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas, pergi. Sial, sambil menghela nafas, Ling Xian lari. Hanya bercanda, dia tidak bermaksud menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Meskipun wanita itu sangat cantik, untuk menjadi pahlawan harus membedakan situasi dengan jelas. Basis kultivasi wanita sudah jelas. Jika dia tidak lemah, maka kedua pria yang mengejarnya pasti lebih kuat. Melihat pemuda itu melarikan diri seperti terbang, Ling Tianxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, merasa sedikit tersesat di dalam hatinya, meskipun dia masih seorang pemuda, dia tetaplah seorang laki-laki, jadi dia melarikan diri begitu saja terlepas dari dirinya sendiri. Mungkinkah pesonanya semakin berkurang? Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia mengatupkan gigi peraknya erat-erat, dan dia sudah terluka dan terpaksa menjalankan formula, dan kecepatannya segera meningkat pesat. Pria jangkung itu tersenyum menghina, memuntahkan mana ke seluruh tubuhnya, dan aura pemurnian Ki tingkat ke-6 keluar melalui tubuhnya, agung dan tirani, mengguncang seluruh dunia, itu sebenarnya diselimuti bersama dengan Ling Xian. Tiba-tiba merasakan paksaan turun, Ling Xian sepertinya terjebak dalam rawa, beberapa tetes keringat muncul di wajahnya yang halus, dan langkahnya yang berlari kencang menjadi berat. Dan Ling Tianxiang bahkan lebih tak tertahankan. Sebelum dia bertemu dua orang ini, dia telah bertarung sampai mati dengan Raja Serigala Bulan Perak, dan dia telah kehilangan sebagian besar mananya. Setelah itu, dia dikejar oleh kedua orang itu lagi. Itu adalah sudah di akhir kekuatannya, langsung membuatnya memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Pria jangkung itu tampak bahagia, tetapi dia masih merasa tidak nyaman saat menguleni formulanya, pilar batu besar keluar dari tanah, mengelilingi Ling Tianxiang dan Ling Xian. Haha, Ling Tianxiang, aku akhirnya membiarkan kedua saudara laki-lakiku menangkapmu. Kamu tidak pernah bermimpi hari ini akan terjadi. Pria pendek itu tertawa liar. Keluar, Ling Tianxiang mengangkat alisnya dengan dingin, menggunakan mana terakhir, berubah menjadi beberapa es dan menusuk pria itu. Aku sudah lama menjaga gerakanmu. Pria pendek itu mengangkat bola api dari tangan kirinya, melelehkan semua kerucut es, dan kemudian mengeluarkan pengekangan, mengurung mana dan tubuh Ling Tianxiang. Dia berjalan ke arahnya dan meremas wajah lembutnya, dan berkata sambil tersenyum, bersikaplah baik dan jangan melawan, mungkin kami akan mengampuni hidupmu jika kami bahagia. Bajingan, jika kamu berani menyentuhku sehelai rambut pun, keluarga Ling tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah cantik Ling Tianxiang menjadi pucat. Oh, kamu dari keluarga Ling, aku sangat takut. Pria pendek itu dengan sengaja menunjukkan ekspresi ketakutan, dan berkata, saudaraku, dia dari keluarga Ling. Sepertinya kita telah menimbulkan banyak masalah. Ya Tuhan, itu keluarga Ling, jadi biarkan dia pergi. Pria jangkung itu berkata kooperatif. Mendengar ini, mata indah Ling Tianxiang berbinar, seperti orang tenggelam yang meraih sepotong kayu apung, dan hendak berbicara, tetapi melihat tamparan telah ditampar ke wajahnya. Dengan jepret, bekas telapak tangan tercetak jelas di kulit rapuhnya. Kalian, Ling Tianxiang mengertakkan giginya, dia bukan wanita bodoh, dia langsung mengerti bahwa keduanya hanya bermain trik, dan dia hanya ditipu karena pihak berwenang tergila-gila. Sungguh mulia, beraninya Anda berbicara seperti ini kepada saya setelah menjadi tahanan. Pria pendek itu mencibir, dan berkata dengan dingin, saya tahu Anda adalah wanita tertua dari keluarga Ling dan adik perempuan dari patriark kontemporer, tapi terus kenapa siapa yang tahu siapa yang membunuhmu di hutan belantara ini? Bahkan jika orang-orang mengetahuinya, kami berdua bersaudara akan pergi dengan hadiah dari keluarga Fang. Tentu saja, keluarga Fang mengirimmu untuk membunuh. Mai hati Ling Tianxiang malu, dan dia benar-benar putus asa. Ling Xian di samping menjerit keras. Hatinya tenggelam saat dia dihentikan oleh Si Zhu, tetapi sekarang dia mendengar rahasia bahwa keluarga Fang mengirim seseorang untuk memburu dan membunuh keluarga Nona Ling, hatinya semakin tenggelam. Maaf, aku merepotkanmu. Ling Tianxiang memandang Ling Xian, dengan permintaan maaf yang mendalam tersembunyi di matanya yang indah. Ling Xian terdiam, mengabaikan Ling Tianxiang, tetapi memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Dia tahu betul bahwa dia tidak hanya melihat wajah saudara-saudaranya, tetapi dia juga mengetahui rahasia yang tidak boleh dia ketahui, jadi dia pasti sedih atas bencana ini.
Pria pendek itu menghela nafas kagum. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Nona Ling dilahirkan dengan negara yang indah, dan melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Perjalanan ini benar-benar berharga. Tubuh halus Ling Tianxiang gemetar, matanya yang indah berkaca-kaca, dan dia hendak menggigit lidahnya. Dia bunuh diri, tetapi dagunya dicubit oleh seorang pria jangkung dengan tangan yang cepat dan mata yang cepat. Hei, mau mati tidak semudah itu, pria pendek itu tersenyum. Namun, pada saat ini, suara tak berdaya dengan sedikit ejekan tiba-tiba terdengar. Aku berkata, bagaimana kalau membawa satu? Pemuda itu tersenyum hangat, dengan ekspresi jahat di antara alisnya. Kulit pria pendek itu tenggelam, dia menatap Ling Xian dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, aku telah mengabaikan keberadaanmu, seorang biksu di pemurnian Qi tingkat ketiga berani menggoda kamu. Dengan kalian berdua, kamu tidak bisa membunuhku. Ling Xian sangat percaya diri. Dia percaya bahwa sedikit kemampuan Seon Tianyan untuk membunuh dunia sudah cukup untuk membunuh kedua biksu ini di periode pemurnian Qi. Basis kultivasinya tidak tinggi, tetapi nadanya tidak kecil. Mata pria jangkung itu menjadi dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh tidak mudah untuk menjadi pahlawan, kamu harus memiliki kekuatan. Orang yang takut pada masalah, jika kamu tidak merapal mantra sihir untuk menjebakku, dan bahkan berniat membunuhmu, bagaimana aku bisa punya ide untuk membunuhmu? Ling Xian mencibir. Anak muda, kamu terlalu sombong. Pria jangkung itu menunjukkan niat membunuh, dan aura pemurnian Qi tingkat ke-6 melonjak. Dia memandang Ling Xian dan berkata dengan dingin, jangan salahkan aku di jalan menuju Huangquan, salahkan dirimu sendiri tidak bagus. Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengan semut, lihat aku membunuhnya dengan satu gerakan. Pria pendek itu tersenyum aneh, meremas segel dengan kedua tangan, dan bola api seukuran 7 kepalan tangan muncul, dengan momentum pelangi panjang yang menembus matahari. Ben Ling Xian langsung datang. Teknik api guntur bintang 7. Ini adalah mantra yang relatif kuat di periode pemurnian Qi, dikenal karena kecepatan dan kekuatannya, tetapi orang ini jelas belum berlatih dengan baik, ada bola api di langit, tetapi tidak ada jejak guntur, jadi kekuatan dan kecepatannya adalah lebih dari sedikit inferior. Ekspresi Ling Xian berubah serius, matanya berubah menjadi hitam dan putih dalam sekejap, dan dia adalah Zhu Tianxia keempat dalam daftar. Segera, kecepatan cepat ketujuh bola api itu tampak melambat, dan jalur terbangnya terlihat jelas di mata. Ini adalah salah satu kemampuan dasar Zhu Tianxia, dapat memperlambat gerakan dan mantra lawan, serta melihat dengan jelas kelemahan lawan. Dapat disebut sebagai keterampilan magis dalam pertarungan. Ling Xian melangkah dan bergerak, mengelak ke kiri dan ke kanan, sosoknya anggun dan tak terkendali, seolah menusuk bunga dan menarik kupu-kupu, membuat ketujuh bola api yang menyala-nyala itu semuanya jatuh ke udara. Ini pria pendek itu menunjukkan keterkejutannya, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari teknik api guntur bintang 7 milikku. Sejak dia mempelajari teknik api guntur bintang 7, dia tidak pernah bertemu siapapun yang dapat melarikan diri dari keterampilan ini. Penggarap yang tidak memiliki keterampilan sihir, bahkan biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, hanya dapat menggunakan teknik sihir untuk melawan mereka, atau menggunakan teknik pertahanan, jadi melihat pemandangan ini pada saat ini, mereka tidak dapat melakukannya, membantu tetapi merasa terkejut. Ling Tianxiang juga sangat terkejut. Berbeda dengan pria pendek yang terkejut karena Ling Xian bisa menghindari mantranya, dia adalah wanita tertua dari keluarga Ling, dan pengetahuan serta penglihatannya secara alami tidak sebanding dengan para kultivator biasa. Dia adalah Ling Xian, mata Xian, satu hitam dan satu putih, meskipun dia tidak tahu yang mana, tapi dia yakin itu adalah mata surga yang legendaris. Mata langit yang tidak bisa dibuka oleh mereka yang tidak berbakat. Ling Tianxiang tercengang, kapan pemuda berbakat seperti itu muncul di Qingcheng? Seni api guntur bintang 7, itu saja, Ling Xian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan aura heroik. Sialan nak, jangan gila, ini hanya keberuntungan, kamu bisa bersembunyi lagi jika kamu punya kemampuan. Pria pendek itu terlihat garang, dan sekali lagi menggunakan teknik api petir bintang 7, kali ini dia jelas menggunakan seluruh kekuatannya, dan 7 bola api besar memancarkan suhu tinggi, terbang menuju Ling Xian dengan kecepatan kilat. Ada ledakan yang keras, Ling Xian berjalan keluar dalam asap dan debu memenuhi langit, pakaian putihnya bersih, santai dan bebas. Pria pendek itu sepertinya telah melihat hantu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, sekali keberuntungan, dan 2 kali adalah kekuatan sejati. Sudah waktunya bagiku. Sudut mulut Ling Xian terangkat ringan, dan pemandangan megah matahari terbenam dan bulan terbit muncul di matanya, membuka dunia, gumpalan energi kacau meresap ke udara, dan secara bertahap mengembun menjadi pedang berdarah. Pedang eksekusi. Salah satu dari 9 transformasi Zhu Tianxia,
dibentuk oleh kondensasi energi kacau, memotong 9 menara surgawi di atas, dan menghancurkan langit biru di bawah, memiliki karakteristik tak terkalahkan. Setelah selang waktu 120.000 tahun, Excalibur Jue-Jue keluar, dan aura pembunuh yang sedingin es menyerbu ke arah wajah. Mata semua orang yang hadir mau tidak mau menunjukkan adegan-adegan tragis dan berdarah. Seorang pria berbaju merah dengan rambut merah memegang Excalibur, memandang dengan acuh tak acuh pada tumpukan mayat dan lautan darah di bawahnya, di mana matanya penuh dengan kehancuran, itu bisa disebut api penyucian di bumi. Kedua bersaudara itu gemetar, hati dan kantong empedu mereka terkoyak, mereka takut dengan aura membunuh segalanya, mereka berdiri di sana tercengang, tangan dan kaki mereka dingin. Seseorang harus memegang pedang, dan bertarung ke segala arah dengan gembira. Dengan pedang ilahi Lingxian di tangannya, semacam kebanggaan luhur yang saya miliki di dunia tiba-tiba meledak. Tingkat kultivasinya meningkat tiba-tiba, dia mencapai pemurnian Qi tingkat keempat, pemurnian Qi tingkat kelima, dan hampir tidak berhenti di puncak tingkat kelima. Ini adalah kemampuan lain yang dibawakan Zhu Tianxia kepadanya, untuk sementara meningkatkan kultivasinya. Meskipun dia belum menunjukkan kemampuan peningkatan penuh Zhu Tianxia, itu hanya sebagian kecil, dan basis budidayanya ditingkatkan 2 lapisan. Terlihat betapa kuatnya Zhu Tianxia. Pria pendek telah dipukuli berkeping-keping, dia sendiri berada di pemurnian Qi tingkat kelima, hanya untuk sementara, anak laki-laki yang dia benci, tingkat kultivasinya sama dengan miliknya. Kamu tidak bisa duduk diam. Pria jangkung itu mengertakkan giginya dengan keras dan memuntahkan seteguk darah. Tanah tiba-tiba terbelah, dan raksasa batu setinggi 10 kaki menerobos tanah, dan kemudian bergegas menuju Lingxian. Ledakan. Kaki raksasa itu menginjak tanah, menyebabkan guncangan yang kuat. Raksasa batu itu mengangkat kedua tinjunya, mengarahkan ke kepala Lingxian dan menghancurkannya. Angin kencang meniup rambut, Lingxian tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dia memegang pedang eksekusi di atas kepalanya, energi pedang berwarna darah naik, menembus tubuh raksasa batu, dan kemudian dia mendengar dentang, dengan kekuatan besar ini, Lingxian mundur, tetapi tubuh raksasa batu itu penuh dengan retakan. Ledakan. Dengan kata dingin, Lingxian memegang pedang peri di tangan kirinya dan mencubit segel ajaib dengan tangan kanannya, hanya untuk melihat tubuh raksasa batu itu retak inci demi inci dan menghilang ke dalam kehampaan. Apakah itu satu-satunya cara? Kalau begitu biarkan aku mengirimmu ke dunia bawah. Mata Lingxian dingin, satu murid hitam dan satu putih dipenuhi dengan energi kekacauan, dan dengan suara dengungan dari Excalibur Algojo, ratusan ribuan lampu pedang merah, dengan ujung pedang menghadap ke atas, memenuhi langit dengan darah, dan paksaan tirani meresap, menghancurkan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya dan menakuti banyak burung dan binatang. Dengan wajah halus dan tampan, pedang surgawi yang dikelilingi oleh kemegahan ilahi, dan aura pedang yang agung, Lingxian saat ini seperti peri pedang yang datang ke dunia fana, memandang rendah dunia dan semua makhluk hidup. Ling Tianxiang kesurupan, menatap sosok luar biasa itu, tatapan aneh muncul di matanya yang indah. Adegan ini tertanam dalam di benaknya, dan tidak pernah hilang sepanjang hidupnya. Adapun kedua bersaudara itu sudah terpana dengan pemandangan di depan mereka, tanpa sadar tubuh mereka gemetar, dan hati mereka penuh ketakutan. Monster, kamu monster, pria pendek itu berkata dengan ngeri, bukan lagi kesombongannya sebelumnya. Sialan, bagaimana kamu memprovokasi penjahat seperti itu? Pria jangkung itu sangat menyesal, dengan paksa menekan rasa takut di hatinya, dan mengucapkan mantra terkuat yang dia tahu, sebuah portal kaki besar menerobos tanah, menghalangi di depan keduanya, memberikan perasaan setebal gunung. Mati, Lingxian menunjukkan, dan ribuan cahaya pedang di langit bergabung satu sama lain, mengembun menjadi pedang raksasa berwarna darah yang tebal dan berat. Sikat, pedang raksasa itu melesat lewat, menembus portal dengan mudah, dan kemudian berubah menjadi ribuan pedang kecil berdarah, menembus keduanya dalam sekejap, meninggalkan dua mayat. Mungkin mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dua bersaudara, satu dengan pemurnian Qi tingkat ke-6 dan yang lainnya dengan pemurnian Qi tingkat ke-5, akan mati bersama di tangan seorang pemuda yang hanya memiliki pemurnian Qi tingkat ke-3. Sungguh tidak nyaman membunuh seseorang untuk pertama kalinya, pikir Lingxian dalam hati, dia berjalan dan memasukkan tas penyimpanan kedua orang itu ke dalam sakunya, lalu mengalihkan pandangannya ke Ling Tianxiang, wanita di depannya mungkin mengenalnya. Dia memiliki mata ke langit, dan dia tidak bisa membeberkan masalah ini, setidaknya dia tidak boleh membeberkannya sampai dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Lingxian masih memahami kebenaran bahwa Muxiu harus dihancurkan oleh angin hutan. Aku benar-benar menang. Ling Tianxiang sangat gembira meskipun dia terkejut karena Lingxian memiliki mata ke langit, dia tidak berharap Lingxian menyelesaikan pertempuran dengan begitu sederhana dan rapi, menang dengan begitu tenang. Terima kasih. Ling Tianxiang tersenyum, tapi dia hanya mengucapkan terima kasih ketika dia merasakan hawa dingin di lehernya.
Kamu ingin membunuhku? Ling Xian meletakkan Jue-Jue Senjian di lehernya yang seputih salju, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Ling, jadi kamu memiliki banyak pengalaman, kamu harus tahu bahwa aku mempunyai mata langit, kan? Ling Tianxiang awalnya ingin menyangkalnya, tetapi di bawah tatapan mata misterius dan aneh itu, hatinya bergetar, dan dia berkata dengan senyum sedih, ya, kamu takut aku akan mengungkapkan fakta bahwa kamu hamil dengan mata itu, dari langit. Terserah kamu untuk membunuh atau memotong, dan kematian di tanganmu lebih baik daripada kematian di tangan para orang menyebalkan itu. Ling Xian mengerutkan kening, dan sejujurnya, dia tidak ingin membunuh gadis ini, meskipun yang satu adalah keturunan langsung berpangkat tinggi dan yang lainnya adalah lahir dari garis keturunan agunan yang sederhana. Darah yang mengalir di tubuhnya juga sangat tipis, tapi bagaimanapun juga, keduanya adalah saudara-saudara, dan dalam hal senioritas, dia masih perlu melakukannya menyebut Ling Tianxiang sebagai bibi. Aku bersumpah demi jiwamu bahwa aku tidak akan mengungkapkan kepada siapapun bahwa aku hamil dengan mata langit, dan urusan hari ini akan berakhir di sini, kata Ling Xian ringan. Mata indah Ling Tianxiang berbinar, dan dia buru-buru mengucapkan sumpah jiwa yang beracun, lalu bertanya dengan hati-hati, bisakah kamu memberitahuku namamu, dan membantuku melepaskan pengekangan di tubuhku Xianling, kata Ling Xian dengan lembut. Namanya dibalik, dan dia mengayunkan pedang dewa untuk mematahkan batasan pada tubuhnya. Lalu matanya bersinar, dan pedang Jue-Jue berubah menjadi untaian udara yang kacau, menghilang menjadi ketiadaan. Oke, batasannya telah dicabut, dan kamu harus bisa keluar dari ribuan gunung dan hutan lebat sendirian. Ling Xian memandang Ling Tianxiang dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Setelah selesai berbicara, dia berbalik sekitar dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Wajah cantik Ling Tianxiang menjadi gelap, dan dia melihat ke arah menghilangnya Ling Xian dengan tatapan kabur. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan mengendus jubah putih itu dengan ringan, hanya untuk melihat tanda hitam jatuh ke tanah. Itulah tanda identitas anak-anak keluarga Ling. Xianling, Ling Xian, kamu sebenarnya adalah anak dari keluarga Lingku, aku mengerti bagaimana kamu lolos dari genggaman gadis ini. Kilatan kegembiraan melintas di mata Ling Tianxiang seperti air musim gugur, dan dia tersenyum, membanjiri seluruh negeri. Ada rumor yang beredar di keluarga Ling saat ini. Adik perempuan dari patriark kontemporer, Ling Tianxiang, permata di telapak tangan seluruh keluarga Ling, jatuh cinta dengan seorang anak jaminan bernama Ling Xian, dan bersumpah bahwa dia tidak akan menikah dengannya dalam kehidupan ini. Awalnya hanya tersebar di wilayah kecil, dan reaksi pertama banyak orang adalah tidak percaya. Apa Dewi nomor satu King Cheng sebenarnya jatuh cinta dengan sampah nomor satu keluarga Ling? Bagaimana bisa ada keterikatan emosional antara dua orang yang berselisih satu sama lain? Ini murni dari udara tipis, sebuah fantasi. Namun dalam 1 jam berikutnya, rumor tersebut menyebar semakin luas, dan menjadi semakin benar. Beberapa orang bahkan melihat wanita muda dari keluarga Ling dengan wajah cantik dan jubah pria di tubuhnya, lalu memikirkan namanya. Panggilan sebagian besar anggota keluarga Ling mempercayai rumor tersebut. Ling Xian relatif terkenal di kalangan murid agunan, karena ia dilahirkan tidak mampu berkultivasi, dan menjadi sasaran cemoohan dan penghinaan oleh semua orang. Banyak sekali anak-anak keluarga Ling yang naksir Nona Ling di hari kerja yang tercengang ketika mendengar kabar tersebut. Mereka menahan amarah di dalam hati dan diam-diam bersumpah bahwa mereka harus mencari tahu sampah Ling Xian itu dan memberinya pelajaran. Faktanya, kata-kata asli Ling Tianxiang adalah temukan seorang pria bernama Ling Xian, dia sangat baik, kamu harus menemukannya untukku. Alhasil, beredarlah, dan makna kalimat tersebut ditafsirkan menjadi 7 atau 8 versi. Pada akhirnya semua orang tentu saja mempercayai versi yang paling tidak masuk akal dan berdarah-darah. Ketika rumor itu sampai ke telinga Ling Tianxiang, dia tidak bisa tertawa atau menangis untuk beberapa saat, dia marah 7 poin dan malu 3 poin. Pada saat ini, dia sedang duduk di kamar kerja, membelai jubah putih dengan tangan gioknya, mengingat dalam benaknya pemandangan Ling Xian memegang puncak hijau dan menunjukkan kekuatan supernaturalnya, senyuman yang membuat semua makhluk terpesona muncul di wajahnya yang cantik menghadapi. Nona, saya menemukan informasi Ling Xian, kata pelayan Bi He lembut. Ling Tianxiang kembali sadar, mengambil informasi itu dan membacanya dengan hati-hati, alisnya sedikit mengernyit, dan dia bertanya dengan ragu, Bi He, apakah kamu yakin tidak menemukan orang yang salah? Bagaimana dia bisa dilahirkan tidak mampu untuk mengolah Nona? Saya yakin saya tidak melakukannya. Untuk membuat kesalahan, dia adalah satu-satunya yang bernama Ling Xian di seluruh keluarga Ling. Bi He menjawab. Bisakah orang yang terlahir tidak bisa berlatih membuka matanya? Ling Tianxiang tertawa terbahak-bahak. Sepertinya seluruh keluarga Ling telah ditipu oleh anak ini. Pantas saja dia takut menceritakan kisah dia memiliki mata surga. Ternyata dia sudah terbiasa menyimpan rendah hati dan tidak ingin orang lain tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang jenius yang tiada taraf.
Ngomong-ngomong, sepertinya dia harus menyebut dirinya bibi. Ling Tian Xiangyu meletakkan dagunya di tangannya, dan Linglung memikirkan sesuatu. Nona melihat penampilannya sebagai seorang wanita kecil yang jelas-jelas sedang jatuh cinta, Bi He ragu-ragu untuk berbicara. Bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan, jangan ragu-ragu, Ling Tianxiang mengerutkan kening. Nona, meskipun keluarga Ling tidak melarang perkawinan campur, selama mereka bukan saudara langsung, bibi dan keponakan, tidak peduli seberapa lemah darahnya, Bi He mengungkapkan kekhawatirannya. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan, Ling Tianxiang merasa gelisah, dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Bi He agar pergi. Menatap bunga persik yang bermekaran di luar jendela, keindahan itu mendesah pelan, dan siapapun dapat mendengar makna rumit di dalamnya. Sebagai pemeran utama pria dalam insiden yang dirumorkan, saat ini dia sedang duduk bersila di sebuah gua tersembunyi, dia menahan napas dan berkonsentrasi tanpa ada pikiran yang mengganggu, menyerap energi spiritual antara langit dan bumi seperti biksu tua di meditasi. Gejala sisa dari penggunaan paksa kemampuan peningkatan Zhu Tianxia datang, basis budidaya Ling Xian turun kembali ke pemurnian Qi tingkat ketiga, seluruh tubuhnya sangat lemah, dan sangat sulit untuk menggerakkan jari-jarinya. Namun, manfaat yang didapat dari pertempuran ini juga jelas, pertama-tama, dia mungkin mengkonfirmasi kekuatan Zhu Tianxia yang menantang surga, dan kedua, dia juga menyadari kekurangannya sendiri. Dengan basis budidaya yang rendah, tidak ada keterampilan budidaya, apalagi mantra sihir apapun, hanya mengandalkan kekuatan mata langit yang kuat, ia mampu membunuh kedua bersaudara itu dengan cara yang menghancurkan. Oleh karena itu, rencana Ling Xian selanjutnya adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, dan kemudian menemukan beberapa mantra untuk dipraktikkan, dan kemudian melatih kesadaran dan pengalaman tempurnya, agar tidak terlalu mengandalkan mata langit, itu akan terlalu berbahaya baginya. Setelah diketahui bahwa dia memiliki mata langit, dan bahwa dia adalah mata langit terkuat keempat, tidak hanya seluruh Qing Cheng, tetapi seluruh dinasti Qin besar mungkin akan menjadi gila karena dia. Sisi baiknya adalah akan ada banyak negara adidaya yang memohon untuk menerima diri mereka sebagai murid, memiliki sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, menjadi putra kesayangan dinasti Qin besar, dan naik ke surga dalam satu langkah. Namun sebaliknya, ada juga sisi buruknya, dan akibatnya lebih serius. Ling Xian telah mendengar lebih dari satu kali bahwa beberapa biksu yang berspesialisasi dalam studi mata langit dapat menggali mata langit seseorang dan memindahkannya ke dalam tubuhnya, atau mentransplantasikannya ke generasi muda yang Anda cintai. Lagi pula, meskipun itu adalah mata langit non-tempur, biksu manapun akan sangat didambakan, apalagi kaisar di mata langit. Karena itu, dia tidak berani mengambil resiko. Setelah sekian lama, Ling Xian membuka matanya, seberkas cahaya bersinar, dan menghilang ke dalam ketiadaan dalam sekejap. Fiuh, aku akhirnya mendapatkan sedikit mana, dan sekarang aku harus melihat rampasanku. Ling Xian mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan tas penyimpanan kedua bersaudara itu, dan bersiap untuk membersihkan rampasan pertempuran ini. Tas penyimpanan adalah senjata ajaib paling dasar dalam dunia budidaya makhluk abadi, pembuatannya murah, dan hampir semua orang memilikinya. Namun, ruang di dalamnya sangat kecil, dan begitu pemiliknya meninggal, batasan pada tas penyimpanan akan hilang secara otomatis, yang menyelamatkan Ling Xian dari banyak masalah. Dia pertama kali membuka tas penyimpanan pria pendek itu, dan menemukan bahwa selain lusinan batu roh dan beberapa botol pil kondensasi Qi berkualitas rendah, tidak ada barang berharga di dalamnya. Kasihan sekali, kuharap tas penyimpanan pria jangkung itu bisa mengejutkanku. Ling Xian sedikit kecewa, membuka tas penyimpanan lain, dan matanya langsung berbinar. Saya melihat tas penyimpanan itu berukuran 5 meter kubik, dan ada sekitar 5 atau 600 batu roh yang menumpuk di dalamnya, memancarkan ledakan energi spiritual yang kuat. Selain itu, terdapat kipas berwarna merah menyala dengan gagang hitam, diukir 3 karakter kecil Li Huofan, dan sulaman api besar di permukaan kipas, terlihat sederhana dan misterius. Senjata ajaib, metode pertarungan ampuh yang hanya dapat digunakan oleh para biksu pada masa pembangunan fondasi. Untungnya, aku tidak menyangka bisa memiliki senjata ajaib selama periode pemurnian Qi. Ling Xian tampak bahagia, dan dengan hati-hati melihat kipas harta karun di tangannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dia. Di seluruh dunia latihan, senjata ajaib adalah satu-satunya cara menyerang dengan cara ilahi, dan dicintai oleh semua biksu. Senjata ajaib yang kuat dan cocok adalah impian seumur hidup setiap biksu. Tidak terkecuali Ling Xian, ketika dia tidak menginjakkan kaki di jalur kultivasi, yang paling dia iri adalah para biksu kuat yang bisa mengendalikan senjata sihir dan memanggil angin dan hujan. Sayangnya, saya belum bisa menggunakan Li Huofan, dan saya tidak tahu seberapa kuatnya. Ling Xian merasa sedikit menyesal, dan terus memeriksa tas penyimpanan pria jangkung itu, dan menemukan telapak tangan kipas berukuran tersembunyi di tumpukan batu roh.
Bahan pecahannya sangat istimewa, seperti emas tapi bukan emas, besi tapi bukan besi. Kelihatannya seperti pecahan senjata ajaib biasa, tapi memancarkan 6 warna cahaya, memancarkan suasana yang sunyi dan misterius. Nafas ini tubuh ilusi Lian Changqiong muncul, menatap pecahan di tangan Ling Xian, merenung sejenak, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan terkejut itu sebenarnya adalah pecahan dari 6 dis reinkarnasi jalur, nak. Sungguh beruntung. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Ling Xian berkata dengan ramah. Hampir pulih sedikit, tidak perlu terus tidur. Lian Changqiong tersenyum dan berkata, nak, kamu benar-benar bisa mendapatkan bagian dari dis reinkarnasi 6 jalur. Kemungkinannya tidak kecil. Pecahan cakram reinkarnasi 6 jalur apakah ini yang satu ini? Ling Xian memandangi pecahan 6 warna di tangannya. Iya, meskipun itu hanya sebuah pecahan, jika kamu dapat mengumpulkan semua pecahannya, kamu dapat membentuk kembali 6 cakram reinkarnasi. Itu adalah harta spiritual yang kuat, dan ini banyak hubungannya dengan reinkarnasi, salah satu aturan paling kuat di antara langit dan bumi. Anda harus menghargainya dengan baik. Dan Xian tampak serius. Berapa banyak total fragmen yang ada? Ling Xian mendambakan reinkarnasi, salah satu aturan yang paling kuat, jika dia bisa mendapatkannya, siapa di dunia ini yang masih menjadi lawannya? Menurut catatan kuno, pada zaman kuno, 6 cakram reinkarnasi telah dipecahkan, tetapi tidak ada catatan rinci berapa banyak pecahannya. Saya kira paling banyak tidak akan melebihi 100 keping, karena tidak ada yang bisa pecahkan 6 cakram reinkarnasi menjadi lebih dari 100 keping pecahan. Lian Changqiong mengatakan angka yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. 100 yuan. Ling Xian tersenyum kecut. Jangan berkecil hati. Ketika Anda menjadi abadi, dunia budidaya abadi ini ada di mata Anda, tetapi itu hanya halaman belakang Anda. Selain itu, meskipun cakram 6 jalan reinkarnasi telah hancur, masih ada jejak spiritualitas kiri. Jika tidak jauh, pecahannya akan ada saling induksi di antara mereka. Dan Xian meyakinkan. Dalam hal ini, masih ada sedikit kemungkinan. Secercah harapan muncul di hati Ling Xian. Bisa mendapatkan sebuah fragmen membuktikan bahwa Anda memiliki kesempatan ini. Sebagai seorang guru, saya pernah berpikir untuk mengumpulkan 6 dis reinkarnasi. Sayangnya, saya tidak seberuntung Anda. Berikan satu bagian, kata Dan Xian dengan emosi. Tuan, fragmen ini sebenarnya bukan milik seorang murid, tetapi seorang kultivator biasa. Dia ingin membunuhku, tetapi aku malah membunuhnya, kemudian aku mengambil tas penyimpanannya, dan aku menemukan pecahan ini darinya. Ling Xian menggosok miliknya hidungnya dan tersenyum nakal. Lian Changqiong tertegun sejenak, lalu bertepuk tangan dan tertawa keras. Pantas saja aku merasakan bekas darah di dalam dirimu. Jangan khawatir, aturan dunia budidaya makhluk abadi adalah mangsa yang lemah di dunia, kuat, dan yang kuat dihormati. Meskipun dia mendapatkan pecahan di 6 jalan reinkarnasi, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyimpannya, jika Anda mendapatkannya, maka inilah kesempatan Anda. Apakah itu direnggut, dicuri, atau diambil, apa yang ada di tanganmu adalah milikmu. Menyalahkan diri sendiri karena tidak kompeten, atau menyalahkan aturan dunia ini karena terlalu kejam. Yang pertama akan membuat Anda bekerja keras dan berlatih keras, sedangkan yang kedua akan membuat Anda tidak mau untuk membuat kemajuan dan menyia-nyiakan hidupmu. Ling Xian terkejut, dan terdiam untuk waktu yang lama. Dengan serius berkata, ya, guru, muridnya telah diajar. Lian Changqiong memandangnya dengan puas, dan tersenyum misterius. Terakhir kali, aku tertidur terlalu tergesa-gesa untuk guru, dan aku lupa memberimu hadiah. Sekarang aku akan menebusmu untuk guru. Total ada 3 salinan, dan masing-masing adalah harta langka yang bisa membuat biksu yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. 3 hadiah. Ling Xian penuh dengan harapan, hadiah yang diberikan oleh Dan Xian yang legendaris setidaknya harus menjadi harta langka tingkat. Sebagai seorang guru, saya telah terobsesi dengan cara alkimia sepanjang hidup saya, dan semua pencapaian saya berada di jalur alkimia ini. Lian Changqiong tampak bernostalgia dan berkata, sebagai murid saya, Anda harus belajar seni alkimia, dan Anda harus belajar dengan baik, jika tidak, Anda akan kehilangan muka sebagai seorang guru. Guru, jangan khawatir, murid ini menjadi magang alkimia 6 tahun lalu. Karena dia tidak dapat menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya sebelumnya, dia masih tidak dapat memperbaikinya. Saya telah menghasilkan pil, tetapi pemahaman saya tentang alkimia telah memasuki ruangan, yang cukup untuk menduduki peringkat sebagai alkemis peringkat 9. Ling Xian terkekeh. Dan Xian memandangnya dengan heran, dan memuji, ya, keberuntungan orang tua itu benar-benar bagus. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat luar biasa dalam alkimia. Peringkat 9 berusia 14 tahun alkemis, melihat seluruh dunia, jarang sekali. Tuan, saya terlalu bangga,
Saya masih jauh tertinggal ketika Anda mencapai alam alkimia tingkat ke-9 pada usia 13 tahun. Ling Xian berkata dengan rendah hati. Tidak perlu rendah hati, selama kamu mau mendengarkan ajaran guru, aku yakin kamu akan mampu menembus alam peringkat kelima sebelum usia 20, dan kemudian kamu akan menghancurkan kekuatan orang tua itu. Rekor. Lian Changqiong mengelus janggutnya. Wen Sheng berkata, karena Anda telah menginjakkan kaki di alkimia Dao, izinkan saya bertanya kepada Anda sebagai seorang guru, menurut Anda harta surga dan bumi apa yang paling diinginkan orang-orang di generasi saya? Ling Xian merenung sejenak, dan menjawab, saya pikir itu seharusnya. Shen Huo. Ya, salah satu impian terbesar generasi saya adalah memiliki sejenis api alami. Jenis api ini tidak hanya dapat bertahan melawan musuh, tetapi yang lebih penting, ramuan yang dimurnikan dengan api lebih efektif. Kualitasnya lebih baik, dan tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat. Ini benar-benar berbeda dari api biasa. Sayangnya api ilahi sangat langka, dan sulit ditemukan, sehingga sebagian besar alkemis akan menyesalinya seumur hidup mereka. Lian Changqiong memandang Ling Xian. Shen Sheng berkata, hadiah pertama yang ingin saya berikan kepada Anda sebagai seorang guru adalah sejenis api ilahi lahir secara alami di langit dan bumi, disebut api jahat yang menyala-nyala. Manusia tidak dapat memilikinya. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan panjangnya, dan sekelompok api putih keperakan perlahan muncul dari udara, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Api putih keperakan naik dan menari, dan selain suhu tinggi yang menyengat dan menakutkan, ada juga jejak cahaya murni. Ling Xian sangat terkejut, menatap api perak dengan mata panas, napasnya sedikit sesak. Bakar api ilahi yang jahat. Salah satu api ilahi yang legendaris, api ini tidak hanya memiliki suhu tinggi yang mengerikan yang membakar segalanya, tetapi juga memiliki kekuatan magis untuk mengusir semua racun jahat. Para biksu yang memilikinya dapat menangkal semua kejahatan dan mencegah masuknya semua racun. Harta langka yang diimpikan para alkemis. Ketika saya mendapatkan api ilahi sebagai guru, Anda tampak seperti Anda. Lian Changqiong sangat puas dengan penampilannya yang seperti air liur, dan tersenyum ringan. Api ilahi asli saya dimusnahkan dengan kematian tubuh saya. Jika Anda adalah lahir di peta peri, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah, dan dengan itu, sebagai seorang guru, kamu tidak akan khawatir kamu akan jatuh ke dalam kejahatan dan bidat. Terima kasih, guru. Ling Xian membungkuk. Dia dapat memahami secara mendalam saya sangat merasakan ketulusan dan cinta dan Xian padanya, yang sangat menyentuh hatinya karena dia tidak berdaya sejak dia masih kecil. Lian Changqiong menjentikkan lengan panjangnya, kekuatan lembut mengangkat Ling Xian, dan berkata, jangan terburu-buru beribadah, ini hanya hadiah pertama, hadiah berikutnya bahkan lebih baik daripada api ilahi, kamu baik-baik saja. Pikirkan tentang apa itu. Apakah lebih dari itu? Mata Ling Xian berbinar, dan dia mencari dengan hati-hati di dalam pikirannya sesuatu yang, bagi seorang alkemis, sebanding dengan api ilahi. Tiba-tiba, kilatan inspirasi muncul, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, mungkinkah? Jawabannya sangat mengagetkan hingga aku tak percaya. Seolah-olah dia tahu apa yang ingin dikatakan Ling Xian, dan Xian tersenyum sedikit dan berkata, itu benar, itu adalah hati yang setia. Tentu saja, itu adalah hati yang setia. Ling Xian terkejut. Dua jenis, satu adalah Shen Huo, dan yang lainnya adalah kesetiaan, keduanya sama-sama berharga, dan sulit untuk membedakan mana yang lebih baik. Jika seorang kultivator harus memilih di antara keduanya, dia pasti akan memilih yang pertama, karena Shen Huo juga sangat membantu dalam pertempuran, tetapi jika seorang alkemis yang memilih, dia pasti akan memilih yang terakhir. Alkimia adalah harta karun alkimia yang langka, sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh banyak alkemis. Itu mungkin diperoleh ketika alam alkimia menerobos, tetapi banyak alkemis yang belum memperoleh alkimia apapun ketika mereka menerobos alam peringkat pertama. Mungkin juga ramuan itu terkandung dalam ramuan yang melampaui langit dan bumi, tetapi tidak sulit untuk membayangkan bahwa bahkan seorang Grandmaster peringkat pertama pun mungkin tidak dapat memurnikan ramuan itu. Itu sebabnya Ling Xian sangat terkejut ketika mendengar bahwa Lian Changqiong ingin memberinya kesetiaan. Berapa banyak jenis kesetiaan yang ada, tidak ada yang tahu, tetapi 7 jenis kesetiaan yang diketahui membuat para alkemis di seluruh dunia budidaya makhluk abadi memikirkannya siang dan malam. Misalnya Wen dan Zifang adalah sejenis hati, seperti namanya, efeknya membuat pemiliknya dapat melihat obat mujarab, dan rumus ramuan ini secara alami akan muncul di pikiran. Coba pikirkan, Anda telah bekerja keras untuk membuat resep baru, tetapi resep tersebut mudah diketahui oleh orang lain, betapa keterlaluannya ini. Tuan, jangan bilang kamu memiliki kesetiaan untuk mengenal Fang. Setelah mendengar tentang dan wajah Ling Xian dipenuhi dengan antisipasi. Lian Changqiong tertegun, dan memarahi sambil tersenyum, idemu indah. Ku dengar Pak Tua Fang benar-benar memiliki alkimia,
Tapi sayangnya itu sudah hilang dengan kematian tubuh, dan alkimia yang ingin kuberikan padamu sekarang adalah yang aku sempurnakan ketika aku naik. Ramuan, itu dikandung secara kebetulan dan menjadi hati karena disambar oleh guntur Dewa Sembilan Surga dan dituangkan dengan energi ungu primordial. Ramuan itu melayang di telapak tangan. Ia berubah menjadi seekor naga kecil yang berenang beberapa saat, kemudian berubah menjadi seekor harimau muda yang sedang berlari, dan akhirnya perlahan mengembun menjadi jantung saku, dengan wangi yang aneh keluar. Mei Lun cantik, sangat indah. Ternyata Dansin terlihat seperti ini. Lingxian terkejut, dia menarik napas dalam-dalam dari Danxiang, dan dia merasa nyaman dan segar di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan terbang ke langit pada saat berikutnya. Tuan, kesetiaan macam apa ini? Kesetiaan ini disebut mengetahui semua jenis tumbuhan, jawab Danxian. Lingxian sangat gembira. Mengetahui semua jenis ramuan adalah yang paling misterius di antara 7 jenis pil. Efeknya adalah membuat pemiliknya mengetahui semua harta di dunia. Selama seseorang melihat ramuan, efek obatnya, farmakologi, tahun, del, otomatis akan muncul di benak saya, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Terlebih lagi, ketika seorang alkemis yang mengetahui semua jenis tumbuhan tidak hanya lebih cepat dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketika melakukan alkimia, dia akan sering mendapat kilasan inspirasi, ribuan bahan alami dan harta duniawi dapat dicocokkan dan digabungkan secara acak dalam pikirannya, dan mudah untuk berada dalam alkimia asli berdasarkan Danfang baru dengan efek obat yang lebih kuat telah diciptakan. Meskipun tidak menantang surga seperti Wen dan Zifang, tidak diragukan lagi ini adalah kesetiaan terbaik bagi pemula alkimia. Melihatmu, menurutku kamu memahami kesetiaan semacam ini, jadi tidak perlu menjelaskannya kepadaku sebagai seorang guru. Ayo, biarkan aku meleburnya ke dalam hatimu dan membantumu memurnikan api ilahi, bertabrakan perlahan di udara. Sebuah pemandangan indah terjadi. Api jahat yang menyala-nyala membakar segalanya, tetapi saat ia bersentuhan dengan Dansin, rasanya seperti seorang anak kecil yang menemukan mainan favoritnya, dan perlahan-lahan membungkus Dansin tanpa melukainya sedikitpun. Api ilahi yang kuat, bagaimana mungkin itu tidak membakar kesetiaan Lingxian bingung. Aneh itu sebabnya aku menantangmu untuk memurnikan api ilahi sekarang. Hati dari hati adalah salah satu hal yang paling murni di dunia, jadi api jahat yang menyala-nyala tidak akan membahayakannya. Selama kamu memasukkannya ke dalam tubuhmu, bersama-sama hati, kamu berhasil menyempurnakan 2 harta alkimia ini. Lian Changqiong menjelaskan. Begitu, murid ini telah diajar, Lingxian mengangguk. Duduklah bersila, tahan napas dan konsentrasi. Lian Changqiong tampak serius, dan menunjuk ke dada Lingxian, dan kemudian melihat dadanya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jantung merah cerah yang berdetak perlahan di dalam. Bang-bang, detak jantung yang kuat terdengar. Lingxian melihat pemandangan ini dengan takjub, dia tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan. Melihat dadanya terbelah saja membuatnya agak tidak nyaman. Diam, Danxian berteriak tajam, mengangkat Dansin yang terbungkus api perak, dan perlahan mendorongnya ke jantung Lingxian. Segera, dia mencubit segel dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa misterius memenuhi seluruh gua. Kekuatan ini seperti perekat, menyatukan hati Lingxian, Dansin dan Shenhuo dengan sempurna, seolah-olah itu dibuat secara alami, sebagai satu kesatuan. Ledakan, mata tertutup Lingxian tiba-tiba terbuka, dan jubahnya menari tanpa angin. Setelah menggabungkan 2 harta alkimia, dia menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan mencapai puncak pemurnian Qi tingkat keempat, yang hanya berjarak 1 langkah darinya, tingkat kelima, jarak jauh. Mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Lingxian tidak bisa menahan senyumnya, dia mengangkat tangan kanannya, dan nyala api perak samar naik perlahan. Dan ketika sinar api ini muncul, suhu di dalam gua kecil tiba-tiba meningkat, dan nyala api perak ilusi memantulkan ruang di sekitarnya dengan kesan kerutan dan distorsi, yang terlihat cukup misterius. Itu adalah api ilahi Feng Shui. Sebagai seorang guru, aku sedikit iri padamu, nak. Kamu begitu mudah memiliki harta alkimia ganda yang tidak bisa didapatkan orang lain sepanjang hidup mereka. Jika tersebar, berapa banyak orang yang akan muntah darah dan mati dalam kemarahan. Lian Changqiong menghela nafas dengan emosi, jalan. Ini semua berkat kemurahan hati guru. Hati Lingxian terasa berat, penuh rasa terima kasih. Orang tua terhormat di depannya tidak hanya membantunya membatalkan batasan Tuhan, tetapi juga memberinya 2 hadiah mengejutkan, Shenhuo dan loyalitas. Keduanya merupakan harta langka yang dapat memicu pertumpahan darah. Tidak perlu sombong antara kamu dan aku, tuan dan murid. Danxian melambaikan tangannya dan mendesah pelan, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka berlatihlah dengan keras, dan hal yang sama juga berlaku dalam cara alkimia. Jangan kendur. Ya, murid. Titik. Ingatlah itu. Lingxian diam-diam bersumpah bahwa jika dia memiliki kemampuan di usianya,
dia pasti akan menemukan harta karun yang dapat membuat tuannya menghormati tubuh pembentuk daging. Oke, selanjutnya, aku akan memberimu hal terakhir untuk guru, dan itu juga hal terpenting dalam hidupku untuk memurnikan langit. Baiklah, selanjutnya aku akan memberimu hadiah terakhir sebagai guru, dan itu juga hal terpenting dalam hidupku. Dan Xian tampak serius dan menunjuk ke alis Ling Xian. Dalam sekejap, sebuah kitab suci yang tidak jelas dimasukkan ke dalam lautan kesadarannya, dan sejumlah besar kata-kata mendalam tercetak di benaknya, meskipun dia tidak tahu arti atau alasannya, Ling Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa ini sebuah kitab suci. Setiap kata sangat berharga, saya khawatir itu lebih berharga daripada gabungan Shen Huo dan Dan Xin. Dan Jing, inilah nama kitab suci ini, dua kata yang sederhana, namun mengandung makna yang luar biasa. Tuan, ini Ling Xian tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Warisan, mata Lian Changqiong dalam, dan dia berkata dengan suara yang dalam kitab suci ini mencatat apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya, dan itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terutama berbicara tentang keterampilan alkimia saya, pengendalian api, dan pengalaman alkimia. Dan bagian bawah mencatat semacam rumus alkimia yang saya buat sendiri, yang disebut rumus alkimia 8 putaran. Metode alkimia ini diciptakan oleh guru sepanjang hidup. Anda dapat menghidupkannya kembali, bisa jadi dikatakan sangat luar biasa, Anda harus berlatih keras. Ya, Tuan, hati Ling Xian terguncang, meskipun dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mendapatkan warisan pemurnian langit, tetapi dia benar-benar tidak menyangka itu hari datanglah begitu cepat. Itulah warisan Dan Xian. Dan Xian sebanding dengan Danzu dalam hal pencapaian alkimia. Jika dia bisa menguasai semua pembelajaran seumur hidupnya, itu seperti menciptakan orang lain yang akan bersinar dalam sejarah. Jika kitab suci ini disebarkan, seluruh dunia budidaya makhluk abadi mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. 2 hari yang lalu, saya masih manusia fana yang berjuang di dasar dunia, tapi sekarang, saya tidak hanya melepaskan ikatan para dewa, tetapi juga memperoleh harta ganda yaitu alkimia dan dao, yang tertinggi warisan bersamamu, Tuan, semua ini terlalu melamun. Ling Xian tersenyum kecut, tetapi wajahnya yang lembut penuh kegembiraan. Ini adalah takdir yang menjadi milikmu dan aku. Lian Changqiong tersenyum tidak percaya, dan berkata ini adalah takdir di mana aku baru saja bangun, ini adalah takdir di mana kamu baru saja muncul, dan juga takdir bahwa kamu hamil dengan pengekangan langit. Tidak tahu. Benar, takdir adalah hal yang paling indah di dunia. Ling Xianruo mengerti. Lian Changqiong memandangi muridnya yang bangga dan berkata sambil tersenyum ringan, oke, setelah hadiahnya selesai, guru akan menguji pemahamanmu tentang ramuan. Bagaimana Ling Xian penuh percaya diri? Tentu saja untuk menyempurnakan ramuan, sehingga guru dapat mengamati pencapaian alkimia Anda ke segala arah, dan Xian tersenyum ramah. Tidak masalah, jangan katakan bahwa murid ini memiliki harta alkimia dan dao, bahkan jika aku tidak memilikinya, aku memiliki kepercayaan diri untuk memuaskanmu selamanya. Sudut mulut Ling Xian sedikit terangkat. Sejak dia berhubungan dengan alkimia pada usia 8 tahun, dia selalu menjadi murid alkimia, dan dia hanya bisa menjadi penolong Master Fang, karena dia tidak bisa berlatih, dan tentu saja dia tidak bisa menggunakan jiwanya untuk memadatkan banyak ramuan menjadi pil, jadi ini menjadi salah satu rasa kasihannya. Sekarang, aku akhirnya tidak perlu iri pada alkimia Master Fang yang bebas dan mudah, kata Ling Xian diam-diam, seberkas ambisi yang disebut ambisi melintas di matanya yang seperti bintang. Kalau begitu, keluarkan kuali dan biarkan aku melihat bagaimana kamu memuaskanku, Lian Changqiong tersenyum. Danding Tuan, apakah kamu punya? Ling Xian terkejut. Tentu saja ada, dan Danding Sang Master adalah harta spiritual bawaan yang sangat langka. Sayangnya, saya tidak tahu siapa yang mendapatkannya sekarang. Jejak sentimentalitas dan kebencian melintas di mata dalam Dan Xian. Ini, murid tidak memiliki danding, Ling Xian tersenyum kecut. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki tripod alkimia? Lian Changqiong sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu, dan tertawa. Apakah kamu mengolok-olok menjadi seorang guru, sebagai orang yang ahli dalam bidang alkimia, kamu tidak punya tripod alkimia? Tuan Guru, saya tidak dapat membuat alkimia sebelumnya, dan bahkan kuali alkimia tingkat terendah membutuhkan banyak batu roh, yang saya tidak mampu beli. Ling Xian tersipu, dan berkata sedikit dengan malu-malu namun, saya bisa pergi ke alkimia dulu. Sewa ruang alkimia. Tidak mampu membelinya. Sewa ruang alkimia. Lian Changqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tertawa dan berkata baiklah, jika itu masalahnya, maka kamu bisa menyewa ruang alkimia terlebih dahulu. Ling Xian tersenyum malu-malu, lalu berjalan keluar gua dan berjalan menuju kota. Ada 3 alkemis di Qingcheng, termasuk 2 alkemis peringkat 9 dan 1 alkemis peringkat 8 yang keberadaannya misterius. Di antara mereka,
Dua alkemis peringkat 9 membuka dua paviliun alkimia, satu adalah paviliun alkimia Fang, dan yang lainnya adalah bengkel alkimia Lin. Bengkel pil Lin terletak di jalan pasar tersibuk di Qingcheng. Perbedaan dari paviliun pil Fang adalah tidak hanya menjual ramuan, tetapi juga menyewakan ruang alkimia, itulah sebabnya Ling Xian memilih untuk datang ke sini. Meski saat ini sudah malam, namun jalanan masih dipenuhi orang yang datang dan pergi, lalu lintas ramai, dan suara jual beli dan tawar-menawar tak henti-hentinya. Ling Xian mengenakan jubah hitam dan topi bambu, dan berjalan ke bengkel alkimia Lin. Begitu dia memasuki pintu, ada seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Maaf, apa yang perlu kamu beli? Tidak ada yang perlu dibeli, aku butuh ruang alkimia yang tenang, kata Ling Xian ringan. Bibir merah terang wanita itu sedikit terbuka, dan dia memperkenalkan bengkel alkimia Lin. Kami memiliki 3 tingkat ruang alkimia, dan penagihannya didasarkan pada 2 jam. Tingkat surgawi membutuhkan 200 batu roh, tingkat bumi membutuhkan 100 batu roh, dan tingkat-tingkat manusia membutuhkan 100 batu roh. Maka hanya perlu 50 batu roh. Ling Xian tercengang ketika mendengar itu, harganya terlalu rendah. Tetapi ketika dia memikirkan tentang angka astronomi untuk membeli kuali alkimia, dia dengan enggan mengeluarkan 50 batu roh, menyerahkannya kepada wanita itu, dan berkata, saya ingin ruang alkimia berkualitas manusia, dan itu akan memakan waktu 2 jam. Oke. Silakan ikut dengan saya. Wanita itu mengulurkan tangan gioknya dan memberi isyarat mengundang. Ling Xian mengangguk, mengikuti wanita itu, datang ke deretan rumah, secara acak memilih ruang alkimia karakter, dan berjalan masuk. Waktu adalah uang, dia tidak menunda-nunda sejenak, dia bahkan lupa membuka lingkaran sihir paling dasar untuk mengisolasi suara dan mata, dan mulai mempersiapkan alkimia. Bunga udara yang masuk, anggrek bintang, Ganoderma lucidum berdaun 7 sedotan ramuan terbang keluar dari tas penyimpanan. Ini semua adalah ramuan yang tidak digunakan oleh Tuan Fang setelah alkimia ketika Ling Xian masih magang alkimia. Saya melempar itu untuknya, tapi sekarang berguna, tidak perlu mengeluarkan batu roh untuk membelinya. Ling Xian mengatur 7 ramuan yang dibutuhkan untuk pil kondensasi Qi satu per satu, dan segera melihat ke arah danding di tengah ruang pil dengan tidak sabar. Tripod ini tingginya sekitar 1 meter, dengan bodi berwarna hitam dan 3 kaki di atas tanah, terdapat bukaan api berbentuk kepala naga di sisi kiri dan kanan tripod, yang dapat memastikan api sang alkemis dapat masuk ke dalamnya, dan di tengah tripod ada lubang seukuran kepalan tangan, yang digunakan untuk memasukkan ramuan dan mengumpulkan pil. Keseluruhan danding diukir dengan pola yang rumit dan misterius, terlihat sederhana dan berat. Melihat tripod alkimia yang indah ini, Ling Xian mengangguk puas, lalu menahan napas dan duduk bersila. Mengambil napas dalam-dalam, Ling Xian mengangkat tangannya ke atas, dan sambil berpikir, 2 api putih keperakan muncul dari tangannya, lalu dia menempelkan tangannya erat-erat ke lubang api di ujung kiri dan kanan kuali. Bang! Dengan suara teredam, api roh jahat yang terbakar memasuki kuali alkimia dan diserap oleh lingkaran sihir pemacu api yang dipasang di dalamnya. Segera, mereka menyembur keluar tanpa henti, mengalir dengan suhu tinggi yang membara. Itu benar, ini adalah langkah pertama alkimia, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sosok ilusi Lian Tianxiong melintas, melirik Ling Xian yang asyik, dan memuji. Meskipun murid ini tidak dapat membuat pil sebelumnya, dia sering melakukan langkah-langkah sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengannya. Ling Xian mengambil bahan utama pertama untuk menyempurnakan pil kondensasi Qi, rumput pemikat Qi, dan bersiap untuk melempar itu ke dalam kuali alkimia. Namun, sepotong informasi tiba-tiba dikirimkan dari hati ke pikiran. Rumput pemasukan Qi terlahir dengan aura langit dan bumi yang sangat besar. Khasiat obatnya sangat kuat dan tidak dapat ditelan secara langsung. Usianya 30 tahun dan merupakan obat utama yang digunakan untuk menyempurnakan pil kondensasi Qi. Masukkan ke dalam. Dan Xin Ling Xian terkejut, pesan itu datang begitu tiba-tiba sehingga dia menghentikan tangan yang hendak meletakkan rumput pemasukan udara, dan tanpa sadar pergi untuk mengambil Ganoderma lucidum berdaun 7. Ganoderma lucidum memiliki khasiat obat yang ringan dan memiliki efek ajaib dalam mengobati memar di tubuh. Umurnya 10 tahun dan merupakan ramuan yang paling cocok di antara ramuan kelas 9. Pesan lain terlintas. Ling Xian merenung sejenak, dan memilih mempercayai saran Dan Xin, masukkan Ganoderma lucidum berdaun 7 ke dalam tripod. Api perak naik dan membungkus Ganoderma 7 daun, di bawah kendali jiwa dewa, api dewa yang mendominasi tidak langsung mengubahnya menjadi abu, tetapi membakarnya sedikit demi sedikit, menyebabkan Ganoderma 7 daun secara bertahap melepaskannya, kulit luar dan memperlihatkan bagian dalam yang penting. Ya, sepertinya saran Dan Xin baru saja terlintas di benakmu. Lian Changqiong melihat tindakan Ling Xian dan tersenyum puas. Tuan, saya tidak terkejut bahwa Dan Xin,
yang mengetahui semua jenis ramuan herbal, memberitahu saya informasi tentang ramuan itu. Tetapi mengapa, pesan bahwa rumput pemasukan Qi tidak cocok untuk yang pertama terlintas di benak saya? Ling Xian bertanya dengan curiga. Lian Changqiong tersenyum dan berkata ini adalah kekuatan mengetahui semua jenis tumbuhan. Ini tidak hanya memberi Anda informasi dasar tentang ramuan, tetapi dengan itu, Anda akan memiliki buku teks ramuan yang paling sempurna. Dia mengetahui semua ramuan seperti telapak tangan-tangannya. Mengetahui segalanya seperti telapak tangannya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ling Xian memahami arti dari keempatnya, dan dia mengetahui semua informasi tentang ramuan di dunia, jadi itu tidak berarti bahwa dia tidak hanya dapat mempercepat alkimia dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi juga sepenuhnya keluarkan efek ramuan, tanpa membuang sedikit pun efeknya, dan sempurnakan ramuan dengan efek 100%. Memikirkan hal ini, Ling Xian tidak bisa menahan nafasnya sedikit pun. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Ling Xian, dan Xian menuangkan air dingin tanpa basa-basi, dan berkata, hal baik apa yang kamu pikirkan? Khasiat mengetahui semua jenis ramuan memang bertentangan dengan langit, tetapi jika kamu ingin memurnikan pil itu adalah 100% efektif. Pengobatan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan penggunaan ramuan yang sempurna. Guru benar, saya memiliki pandangan yang bagus, efek kesetiaan sangat kuat, tetapi tidak maha kuasa. Mata Ling Xian berbinar dengan ekspresi tegas, dia berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin menyempurnakan ramuan dengan efek obat 100%, Anda harus mengandalkan pemahaman Anda tentang alkimia, penggunaan ramuan, dan kendali jiwa untuk menyempurnakannya. Kamu bisa memikirkan ini, dan aku sangat berterima kasih kepada gurunya. Dan Xian memandangnya dengan penuh penghargaan, bermain dengan selera namun, dengan kesetiaan mengetahui semua jenis herbal, penggunaan ramuanmu telah mencapai titik kesempurnaan. Agak sulit untuk menyempurnakan 100% ramuan, tetapi 70% masih sangat mudah dilakukan. Kontrak yang ditandatangani sudah terkirim, silakan kumpulkan. Nilai ramuan sama dengan bidang alkimia, kelas 9 adalah yang terburuk, dan kelas 1 adalah yang terbaik. Namun setiap obat mujarab memiliki kualitas 10% hingga 100%. Meskipun obat mujarab dengan khasiat 10% juga bisa disebut obat mujarab, tidak ada biksu yang berani menelannya, karena setidaknya setengah dari 90% lainnya beracun. Walaupun toksisitas semacam ini tidak menyebabkan kematian, namun akan tetap berada di dalam tubuh dan mempengaruhi fungsi berbagai bagian tubuh biksu, jika pil 10% ditelan dalam waktu lama juga akan menyebabkan penyumbatan meridian dan kerusakan pada tubuh, bakat, sehingga membuat basis budidaya stagnan, sulit untuk menembus kemacetan dan bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, biksu yang cakap hanya akan membeli pil berkualitas tinggi. Bagaimanapun juga, menelan obat mujarab adalah untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Jika hal itu mempengaruhi kecepatan kultivasinya sendiri karena obat mujarab tersebut, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Secara umum, hanya 30% atau lebih pil yang dapat disebut sebagai obat mujarab, dan orang akan membelinya. Dan kualitas obat mujarab juga menjadi standar paling akurat untuk membedakan alkemis dari alam yang sama. Setiap peningkatan 10% kemanjuran obat mengharuskan sang alkemis menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, pemahaman tentang alkimia, penggunaan ramuan, dan pengendalian jiwa sangat diperlukan. Mencapai 30% dari efek obat adalah pandangan pertama, alkemis semacam ini tidak mengherankan, alkemis manapun bisa melakukannya. Mencapai 50% adalah penguasaan, dan alkemis yang dapat menyempurnakan kualitas ini termasuk dalam tulang punggung alkimia. Dan setelah mencapai efek pengobatan kesempurnaan 70%, itu relatif jarang, dan akan segera dianggap sebagai tamu kehormatan oleh semua sekte, sedangkan untuk kesempurnaan 80%, bahkan lebih jarang lagi. Biasanya, setiap peningkatan kualitas sebesar 10% akan menggandakan harga obat mujarab, dan lebih dari 70% obat mujarab pada dasarnya tidak akan beredar di pasaran. Selama muncul, ia akan dikumpulkan oleh alkemis lain, berharap mendapat sedikit inspirasi darinya, sehingga bisa membuat terobosan di ranahnya sendiri. Dengan seluruh konsentrasinya, Ling Xian memasukkan masing-masing tanaman obat mujarab ke dalam tungku alkimia, dengan bimbingan buku teks obat mujarab yang sempurna, yang merupakan pengetahuan komprehensif tentang semua jenis jamu. Ia memberikan permainan penuh pada karakteristik dan kekuatan obat dari setiap obat mujarab, dan membuang sampahnya, ambillah sarinya. Api ilahi Feng Shui naik di kuali, Ling Xian mengedarkan kekuatan jiwa, dengan hati-hati mengendalikan panas, mengekstraksi esensi dari 7 ramuan, dan segera jiwa terbagi, dan api perak dibagi menjadi 7 helai, masing-masing membakar menanam eliksir. Setiap ramuan memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu, yang akan menguji kemampuan alkemis dalam memahami ramuan dan kemampuan mengendalikan suhu. Jika dia tidak mengetahui semua jenis ramuan, Ling Xian mungkin harus memurnikan beberapa tungku pil untuk mengetahui misteri panasnya,
dan memahami ramuan mana yang cocok untuk suhu rendah dan ramuan mana yang cocok untuk suhu tinggi. Tetapi dengan kesetiaan yang menantang surga ini, Ling Xian mengendalikan panasnya dengan mudah, dan membakar 7 ramuan itu menjadi bola bubuk esensi. Setelah menyeka keringatnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan jiwa pemurnian Qi tingkat keempat melonjak, mengendalikan 7 bola bubuk ramuan, dan kemudian dengan penuh semangat mengaktifkan api ilahi, dan melihat bubuk esensi menyatu di tengah udara, secara bertahap menggumpal menjadi prototipe 5 pil berukuran lengkeng. Benar sekali, skill dasarnya sangat solid, alkimia pertama mampu mengalir seperti awan dan air mengalir, tanpa rasa stagnasi sedikitpun. Saya sangat bersyukur sebagai seorang guru. Lian Changqiong tersenyum puas. Murid, dalam 6 tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak adegan alkimia saya yang terbayang dalam pikiran saya. Tentu saja, saya akrab dengannya. Ling Xian memandangi ramuan itu, dan ada kilatan cahaya api di matanya. Dia sudah terlalu lama menantikan situasi ini. Sambil berpikir, Ling Xian mendorong aura langit dan bumi untuk mengalir ke dalam kuali, dan aura agung menghanyutkan bentuk embrio ramuan seperti gelombang pasang, mendesaknya untuk menjadi pil dengan cepat. Kuali hitam tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan lingkaran cahaya yang hangat dan lembut menyelimuti prototipe ramuan tersebut, memancarkan semburan aroma obat yang aneh dan harum. Itu adalah susunan alkimia yang disertakan dengan kuali, yang dapat meningkatkan kualitas pil, tetapi kuali ini hanyalah senjata sihir tingkat terendah, dan susunan alkimianya secara alami tidak terlalu tinggi, dan diperkirakan begitu, dapat meningkatkan kualitas pil dengan jumlah yang dapat diabaikan, kualitasnya hanya sedikit. Setelah beberapa lama, Ling Xian meremas segel ajaib dengan tangannya, dan mengeluarkan serangkaian formula untuk mengumpulkan pil. Kuali alkimia hitam bersinar terang, dan nyala api Feng Shui melonjak, berubah menjadi penampakan tangan manusia, mengangkat 5 ramuan ungu, gumpalan aroma ramuan tercium, yang membuat orang merasa segar dan bahagia. Bang bang bang, ada serangkaian suara tajam, dan 5 pil ungu meledak satu demi satu, melayang di udara, dan energi spiritual yang kaya bertahan di sekitarnya, seolah-olah memakannya akan segera menerobos kemacetan dan mencapai tingkat berikutnya. Sebuah ranah praktik. Mata Ling Xian menunjukkan kegembiraan, dan dengan satu gerakan, 5 pil ungu jatuh di telapak tangannya. 3 efektif 60%, 1 efektif 70%, dan 1 efektif 80%. Melihat pola pil pada pil ungu, Lian Changqiong berkata dengan takjub. Cara paling akurat untuk menilai kualitas pil adalah dengan melihat garis pada pil, satu garis mewakili 10% potensi. Dia awalnya berpikir bahwa ramuan yang disempurnakan Ling Xian untuk pertama kalinya memiliki kualitas tertinggi, yaitu 50%, dan setelah dia berlatih beberapa kali, dia akan dapat menyempurnakan ramuan dengan kemanjuran 70%. Tanpa diduga, murid ini memberikan kejutan besar pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam alkimia. Melihat pemuda yang tersenyum itu, dan Xian mengangguk sedikit, merasa lebih puas dan menghargai di dalam hatinya daripada sebelumnya. Sudut mulut Ling Xian terangkat, dan dia melihat pil kondensasi Qi dengan 8 pola pil di matanya, merasakan rasa bangga secara spontan. 80%. Luar biasa. Banyak alkemis yang tidak dapat mencapai alam itu sepanjang hidup mereka, tetapi dia telah mencapainya ketika dia pertama kali mencicipi alkimia, meskipun itu hanya ramuan tingkat 9 yang paling rendah, meskipun dia mengandalkan sedikit alkimia dan harta ganda. Tapi tidak peduli apa, mampu menyempurnakan pil kondensasi Qi dengan efek obat 80% berarti pencapaian alkimia Ling Xian telah melampaui sebagian besar alkemis peringkat 9, bahkan alkemis peringkat 8 dan 7 menyempurnakan pil Qi Ning dengan efek obat 80%. Tuan, kamu selalu puas dengan alkimia murid ini, Ling Xian terkekeh. Tidak buruk. Lian Changqiong berpura-pura acuh tak acuh, dan berkomentar pengendalian api masih kurang, dan penggunaan jiwa tidak cukup teliti, jika tidak, kualitas 5 pil yang diproduksi dalam satu tungku tidak akan berkualitas, tidak merata. Ingat tunggu sebentar, jalan alkimia sama misteriusnya dengan laut, Anda harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan jangan sombong. Ya, saya sudah menuliskannya. Ling Xian tertawa diam-diam, tapi dia tidak menunjukkannya. Mata kagum dan ekspresi puas, mengatakan ini pada saat ini, hanya untuk memperingatkan dia agar tidak menjadi bangga hanya karena dia telah membuat alkimia 80%. Dia secara alami memahami semua kerja keras. Baiklah, kamu terus berlatih dan kembali sebagai guru, kata Lian Changqiong, dan sosok ilusi itu perlahan menghilang. Ketika dia kembali ke gambar 9 dewa, dia tidak bisa lagi menahan kegelisahan di hatinya, kabut muncul dari matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri langit kasihanilah aku, dan bahkan memberiku seperti itu murid yang sangat berbakat, lindungi aku. Warisan tidak ada habisnya, dan akan ada penerus.
Ling Xian tidak tahu bahwa di peta sembilan dewa, dan Xian akan menangis kegirangan karena tak tertandingi bakat sempurnakan lain kali. Dengan pemurnian pertama, pemurnian kedua secara alami akan menjadi lebih mahir. Mengaktifkan kuali obat hitam, mengaktifkan api pembakaran roh jahat, dan memasukkan 7 jenis ramuan, setiap langkah sangat sulit bagi orang lain, tetapi sangat mudah di tangannya. Seluruh prosesnya lancar dan lancar, penuh dengan perasaan estetis yang menyenangkan. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam alkimia. Ling Xian tidak menyadarinya, seorang wanita cantik dengan pakaian istana hijau muda diam-diam datang ke pintu pada suatu waktu. Karena kecerobohannya, dia lupa membuka lingkaran sihir yang mengisolasi nafas, jadi kali ini wanita itu dapat dengan jelas melihat seluruh proses alkimianya. Lin Qinyi menatap proses alkimia Ling Xian, yang bisa disebut sebuah seni, dengan kilatan keheranan di matanya yang seperti musim gugur. Dia adalah satu-satunya alkemis peringkat 8 di Qingcheng, dan berdasarkan pencapaiannya di bidang alkimia, dapat dilihat bahwa orang yang memakai topi bambu untuk menutupi wajahnya sedang menyempurnakan pil Qi kondensasi dalam ramuan peringkat 9. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang bisa mencapai alkimia dalam waktu sesingkat itu, dan mengendus aroma alkimia yang kuat dengan ringan, guncangan di hatinya menjadi lebih kuat. Ternyata menjadi ramuan Qi kondensasi yang 80% efektif. Mulut kecil Lin Qinyi sedikit terbuka, dan kecemerlangan yang tak terbayangkan melonjak di matanya yang indah. Bahkan jika dia telah dipromosikan menjadi alkemis peringkat 8, dia tidak dapat menyempurnakan pil kondensasi Qi dengan kemanjuran 80%. Kadang-kadang, dia dapat menyempurnakan pil 60%, yang cukup untuk membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, 3 pil 80% muncul di hadapannya, keterkejutannya bisa dibayangkan. Kedewasaan, martabat, dan kemewahan yang biasa telah lama dilupakan olehnya. Lin Qinyi hanya menatap Ling Xian dengan linglung, dengan kilasan pemahaman, kilasan rasa iri, dan kilasan kekaguman di wajahnya yang cantik, nantikan. Seolah melupakan perjalanan waktu, dia menatap tajam ke arah gerakan pria berbaju hitam itu, karena takut kehilangan detail apapun. Lin Qinyi sangat terkesan dengan proses alkimia yang mengalir seperti awan dan air yang mengalir tanpa jeda. Awalnya, dia masih sedikit enggan, tapi sekarang, dia berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman, bahkan menyembah. Siapa master ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang Qingcheng, dan ada master dengan pencapaian alkimia yang begitu mendalam. Dibandingkan dengan dia, gelarku sebagai alkemis nomor 1 di Qingcheng agak konyol. Wanita cantik itu menghela nafas pelan, bersemangat untuk mengetahui identitas dan penampilan orang di depannya. Dalam keputusasaan, dia tanpa sadar mengeluarkan suara, yang mengganggu Ling Xian yang sedang berkonsentrasi padanya. Karena diganggu, semangat Ling Xian bergetar, dan nyala api menyala tak terkendali. Suhu yang sangat tinggi mula-mula membuat kuali bergemuruh, lalu kuali itu tiba-tiba meledak, dan pecahannya mengalir ke segala arah. Boom! Ling Xian, yang berada di tengah-tengah ledakan, mengubah ekspresinya, dan hanya punya waktu untuk membentuk perisai pelindung lemah dengan mana, sebelum dia terlempar ke dinding oleh dampak besar ini. Puff! Seteguk darah muncrat, mewarnai kerudung hitam menjadi merah. Ling Xian mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang panik di depan pintu, tatapannya sedingin es. Dampak kekerasan menyebar, dan Lin Qinyi melambaikan tangan gioknya, dan momentum tirani pemurnian Qi tingkat ke-8 keluar melalui tubuhnya, menyapu langit seperti lautan badai, menghalangi dampak kuali hitam ledakan. Asap dan debu menghilang, wajah cantik Lin Qinyi menjadi pucat ketika dia melihat Ling Xian yang sedang bersandar di dinding dengan kerudungnya berlumuran darah. Dia tahu betul bahwa seorang alkemis paling tidak akan diganggu oleh orang lain selama alkimia, terutama ketika dia hendak membuat alkimia, karena sekali jiwa ketakutan, bukan hanya ramuan obatnya menjadi tidak berguna, tapi juga mengancam nyawa. Baru saja memuntahkan seteguk darah seperti milik Ling Xian, itu sudah dianggap baik. Tuan, saya tidak melakukannya dengan sengaja, maafkan saya. Mata indah Lin Qinyi menyembunyikan sedikit permintaan maaf, dan dia menggerakkan langkah lotusnya dengan ringan, dan membungkuk dalam-dalam. Melihatmu, kamu pasti sudah menontonnya sejak lama. Apakah tidak ada yang mengajarimu bahwa memata-matai orang lain itu tidak bermoral? Ling Xian tersenyum dingin, dengan hati-hati menilai wanita itu tidak jauh, tiba-tiba merasa menakjubkan. Kulitnya lembut, alisnya indah, 3.000 sutra biru tercurah seperti sutra halus, dan gaun istana hijau muda membungkus tubuhnya yang anggun dan menawan, seperti bunga teratai yang muncul dari air, sopan dan halus, cerah dan bergerak. Usia sebenarnya tidak bisa dilihat. Dilihat dari penampilan dan postur tubuhnya, dia terlihat seperti gadis berusia 28 tahun yang belum meninggalkan lapangan, namun dia memiliki pesona dewasa yang telah dibaptis oleh angin dan hujan dan terakumulasi, seiring berjalannya waktu, bermartabat dan anggun, serta memiliki sikap yang luar biasa. Ini yang mulia tidak mengaktifkan lingkaran sihir untuk mengisolasi nafas,
jadi saya secara tidak sengaja membenamkan diri dalam proses alkimia yang mulia. Lin Qinyi meminta maaf, dan sedikit kejutan muncul di pupil bintangnya. Suara ini kenapa terdengar seperti anak muda? Segera, dia menyangkal gagasan ini lagi, bagaimana mungkin, bagaimana seorang pemuda bisa memiliki pencapaian alkimia yang begitu tinggi seharusnya dia adalah seorang lelaki tua yang suaranya terdengar sangat muda, namun sebenarnya berusia lebih dari setengah abad. Jadi, ini salahku. Ling Xian mengerutkan kening. Tuan, Anda salah paham, Xing Yi tidak bermaksud seperti itu. Lin Xing Yi berdiri tegak dan anggun, seperti peri 9 hari yang turun ke dunia fana, dengan temperamen yang anggun dan anggun. Jangan panggil aku master, aku tidak mampu membelinya. Ling Xian berdiri, melambaikan tangannya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi padaku menemanimu. Dia adalah seorang master alkimia, tetapi tiba-tiba dia adalah anak yang hilang. Saya sedang berbicara tentang kompensasi, bukan persahabatan. Ling Xian menyipitkan matanya, jika dia tidak merasakan momentum pemurnian Qi tingkat ke-8, dia sudah bergegas hingga menghajar wanita tersebut, bahkan mengganggunya saat hendak menjadi pil, meski tidak disengaja, tidak bisa dimaafkan. Diganggu selama alkimia bukan hanya tabu, tetapi juga permusuhan hidup dan mati, jika bukan karena kuali alkimia di ruang alkimia tingkat manusia terlalu rendah dan ledakannya tidak terlalu kuat, dia mungkin sudah mati sekarang. Ling Xian mengertakkan gigi, bertekad untuk membuatnya mengeluarkan banyak darah. Mendengar ini, Lin Qinyi terkejut, wajahnya yang cantik memerah karena malu. Seharusnya begitu, kamu mengatakan berapa banyak batu roh yang ingin kamu bayar, dan Xing Yi akan membayarnya. Karena gangguanmu, kuali alkimia meledak, kamu harus membayarnya, dan aku terluka karenanya, jadi kamu harus membayar untuk itu juga. Sedangkan untuk roh Tungku Dan, kamu tidak perlu membayarnya. Ling Xian mengulurkan tangan kanannya, dan nyala api kejahatan yang membara muncul di telapak tangannya, dan 6 pil ungu sebesar lengkeng tertahan di dalamnya. Aroma alkimia yang menyegarkan memenuhi udara, Lin Qinyi menarik napas, dan menatap pola pil pada 6 pil kondensasi Qi. Setelah tripod alkimia meledak, kamu masih bisa berlatih pilnya, dan 6 pil kondensasi semuanya 80% efektif. Tapi bukan ini yang paling mengejutkannya. Dia melihat ke api putih keperakan, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Ya Tuhan, api ilahi di antara harta kembar alkimia dan Dao. Siapakah orang ini, yang memiliki api ilahi yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh para alkemis di dunia? Jika dia mengetahui bahwa Ling Xian tidak hanya memiliki api ilahi, tetapi juga memiliki harta alkimia dan Dao lainnya, hati alkimia, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Sampai hari ini, saya tidak tahu bahwa ada orang di luar angkasa. Lin Qinyi menunjukkan senyum masam, merasa bahwa dia telah menderita lebih banyak pukulan hari ini daripada gabungan 30 tahun terakhir. Dia pertama kali kagum pada pemurnian sempurna yang bisa disebut buku teks, kemudian dia terkejut dengan 80% efek obatnya, dan akhirnya dia terkejut bahwa Ling Xian dapat memurnikan 80% obat mujarab setelah ledakan kuali alkimia. Memiliki Shenhuo yang diimpikannya tidak diragukan lagi merupakan sebuah tikaman di hatinya. Ling Xian mengerutkan kening, menyingkirkan api ilahi dan pil Qi kondensasi, dan berkata dengan dingin jangan. Melihatnya, mari kita bicara tentang kompensasi dulu. 10.000 batu roh. Ling Xian bertanya dengan heran. Tuan, apakah Anda tidak puas? Bagaimana kalau 20.000? Lin Qinyi mengira dia tidak puas dengan nomor tersebut, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Mata Ling Xian berbinar, tapi dia tidak percaya bahwa wanita cantik dan keterlaluan ini benar-benar bisa mengeluarkannya, jadi dia berkata dengan tenang oke, bawakan. Lin Qinyi menghela nafas lega, dia adalah wanita yang lembut dan baik hati, dan ketika dia berpikir bahwa master alkimia yang memiliki api ilahi paling berharga dan memiliki pencapaian alkimia yang tinggi hampir dihancurkan oleh tangannya, dia merasa bersalah dan gelisah. Dengan lambaian tangan giok, 20.000 batu roh ditempatkan dengan rapi di tanah, kecemerlangan yang mempesona, aura yang kaya, terjalin dengan kecemerlangan yang kabur. Apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepadaku? Mata Ling Xian melebar. 20.000 batu roh, setara dengan pendapatan setengah tahun seluruh keluarga Ling, wanita ini sangat kaya. Tentu saja, batu roh ini bukan apa-apa. Jika kamu, seorang master dengan masa depan cerah, mati karena kecerobohan Xing Yi, bukankah aku harus hidup dalam menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah selama sisa hidupku? Lin Qinyi menunjukkan wajahnya, sambil tersenyum, segala macam pesona berlimpah. Kini giliran Ling Xian yang merasa malu. Sebenarnya tidak ada yang serius pada dirinya. Kekuatan ledakan kuali tidak terlalu kuat, namun hanya membuatnya merasakan sakit yang menusuk dan mengeluarkan seteguk darah. Tidak ada yang serius, hanya karena dia sangat marah sehingga dia berpikir untuk membunuh wanita ini dengan kejam. Namun,
Ia tidak menyangka bahwa wanita yang bisa disebut sebagai wanita tercantik di dunia ini ternyata memiliki hati seorang bodhisattva, yang lebih sedih dari dirinya, pihak yang dirugikan, serta merasa bersalah dan gelisah. Lupakan saja, aku baik-baik saja. Aku akan membawakanmu 5.000 batu roh, dan kamu dapat mengambil kembali sisanya. Ling Xian terdiam beberapa saat, berpikir bahwa dia dapat menerima 5.000 batu roh sebagai hukuman, meskipun sebenarnya dia menginginkan 20.000 batu roh, tapi kesehatannya baik-baik saja jika dia mengambilnya karena ini, bukankah itu pemerasan? Anda tidak bisa seperti ini. Ling Xian diam-diam memuji dirinya sendiri. Mungkinkah tuannya tidak menyukai 20.000 batu roh Xing Yi dapat menambahkan 10.000 lagi? Lin Qinyi mengertakkan giginya erat-erat. Bahkan jika dia adalah alkemis peringkat 8, 30.000 batu roh adalah uang yang banyak kekayaan. Ling Xian tertawa, dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 3 pil pemurnian Qi 80% sebagai ganti 20.000 batu rohmu, dan kita akan memiliki hubungan yang jelas. Bagaimana menurutmu menurut Ling Xian dengan harga pasar? 1. Pil 80% harga pil kondensasi Qi adalah 5.000 batu roh, tetapi tidak ada pasar untuk itu. Oleh karena itu, menukar 3 pil pemurnian Qi 80% dengan 15.000 batu roh tidak akan merugikan kedua belah pihak. Menurut apa yang dikatakan Master? Sedikit kejutan muncul di mata indah Lin Qinyi. Dia telah bertahan di tingkat ke-8 pemurnian Qi untuk waktu yang lama, dan dia masih tidak dapat menembus kemacetan. Saya bisa mencapai pemurnian Qi tingkat ke-9. Selain itu, Anda mungkin bisa mendapatkan sedikit pencerahan darinya, menganalisis rasio ramuan di dalamnya, sehingga Anda juga bisa menyempurnakan ramuan 80%. Kubilang jangan panggil aku Master, aku tidak mampu membelinya. Ling Xian melambaikan lengan bajunya, meletakkan 20.000 keping batu roh di tanah ke dalam tas penyimpanan, dan kemudian membuang botol giok, yang berisi 3 pil kondensasi Qi, semuanya memiliki khasiat 80%. Mengambil botol giok, Lin Qinyi melihat 8 pola ungu pada ramuan itu, wajahnya yang cantik penuh rasa iri. Dia telah terobsesi dengan alkimia sejak dia masih kecil, dan di bawah bimbingan kakeknya, dia secara bertahap mengungkapkan bakatnya yang luar biasa dalam alkimia. Setelah dia dipromosikan menjadi alkemis peringkat 8, dia bepergian keluar dan kembali ke Qingcheng beberapa waktu yang lalu. Baru saja, dia sedang membaca buku di kamar kerja, yang hanya berjarak satu dinding dari ruang alkimia karakter manusia, ketika dia tiba-tiba mencium aroma alkimia yang kuat, yang membuatnya sedikit penasaran dan datang ke sini. Tanpa diduga, ruang alkimia di sini tidak hanya tidak membuka lingkaran sihir untuk mengisolasi nafas, tetapi bahkan pintunya pun tidak tertutup, jadi sekilas, mau tak mau aku membenamkan diriku di dalamnya. Bepergian selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak yang disebut ahli alkimia, tetapi mereka jauh lebih buruk daripada yang ada di depannya. Pengendalian api yang cermat, penerapan ramuan yang jelas, dan kehalusan sempurna dari air yang mengalir, semuanya dapat membuat para master yang biasanya sangat sombong menyembunyikan wajah mereka dan menundukkan kepala karena malu. Tuan, tidak perlu bersikap rendah hati. Meskipun Xing Yi tidak berbakat, dia memiliki visi dalam bidang alkimia. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat orang yang dapat menyempurnakan pil kondensasi Qi dengan kemanjuran 80% dalam waktu sesingkat itu. Lin Xing Yi menunjukkan senyuman yang mengejutkan, dan Bai Hua menjadi pucat. Itu konyol. Wajah Ling Xian kemerahan, tapi untungnya, Lin Qinyi tidak bisa melihatnya karena kain kasa hitam. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, meski kerasnya hidup telah memberinya kedewasaan yang jauh melebihi teman-temannya, tak terhindarkan ia akan sedikit malu dipuji secara langsung oleh kecantikannya yang memukau. Terlebih lagi, dia saat ini hanya seorang alkemis peringkat 9. Meskipun dia telah menyempurnakan pil kondensasi Qi dengan kemanjuran 80% dengan bantuan alkimia dan Dao Suangbao, dia tidak berpikir dia bisa disebut master. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Ling Xian mengganti topik pembicaraan. Aku Xialin Qinyi, Lin Yuan adalah kakekku. Si cantik tersenyum Bai Meisheng. Aku tidak tahu, tapi nama Lin Yuan terdengar familiar. Ling Xian mengerutkan kening. Kakekku adalah pemilik bengkel alkimia ini, salah satu dari 3 alkemis di Qingcheng. Wajah cantik Lin Qinyi menjadi gelap, dia sendiri tidak menyadarinya. Ternyata dia adalah wanita tertua dari Lin dan Fang, tidak heran dia begitu kaya dan berkuasa. Ling Xian tiba-tiba tersadar, tidak heran dia mengatakan bahwa Danding tidak perlu diberi kompensasi, ternyata itu milik keluarganya. Lin Qinyi sedikit kecewa, meskipun dia selalu bersikap rendah hati, sebagai satu-satunya alkemis peringkat 8 di Qingcheng, belum lagi semua orang mengetahuinya, setidaknya di lingkaran alkimia Qingcheng, dia seharusnya sudah familiar dengannya. Bisakah itu jadi, bukankah dia dari Qingcheng?
Nona Lin, saya akan menyusahkan Anda untuk meminta seseorang membersihkan sini. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Ling Xian berjalan menuju pintu. Tunggu, Lin Qinyi mengatur suasana hatinya yang hilang, mendapatkan kembali kemurahan hati sebelumnya, dan berkata sambil sedikit tersenyum putri penguasa kota diracuni oleh racun aneh saat berburu monster kemarin, dan hidupnya sedang sekarat, dan Tuan Kota Ye memanggil alkemis untuk pergi untuk mendetoksifikasi putrinya, dikatakan bahwa hadiahnya adalah 3 teratai harta karun yang indah. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mencobanya 3 teratai harta karun yang indah. Ling Xian berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat Yi Ren berdiri di depan pintu, mandi di bawah sinar matahari terbenam. Li Dio tersenyum tipis, dan Xing Yi-nya memikat. 10.